Selamat pagi untuk Ayah dan Bunda serta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara webinar parenting batch kedua dengan temanya profile sensor. Perkenalkan, saya Yuli. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan membantu Bu Ririn. Assalamualaikum Bu Ririn, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yuli, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga tidak mengurangi semangat kita hari ini di bulan Ramadan, tetap semangat menimba ilmu dan semoga ilmu yang Bu Ririn kasih ke kami, ke para orang tua pun juga akan lebih bermanfaat lagi. Amin. Di sini saya akan membacakan sedikit profil dari Bu Ririn. Nah, Ayah Bunda teman-teman, di sini ada profil dari Bu Ririn dengan nama lengkap Ririn Khairul Jannah, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Januari 1979. Kalau jenis alhamdulillah sudah Dewi Sartika, Gang Salak 7, RT 9, nomor 1, Cawang, Jakarta Timur. Nah, untuk pendidikan yang pernah ditempuh oleh Bu Ririn sendiri, beliau SD di Negeri Cawang 4 Jakarta tahun 1986 sampai 1991, SMP di Negeri 49 Jakarta Timur tahun 1991 sampai 1994. Nah, SMA-nya Bu Ririn berada di SMA Negeri 62 Jakarta Timur di tahun 1994 sampai 1997. Lalu mengambil pendidikan D3 okupasi di Universitas Indonesia tahun 1997 sampai 2000, lembaga akte mengajar UNJ pada tahun 2006 sampai April 2007. Lalu mengambil D4 ahli jenjang program studi okupasi tahun 2013, lalu ada workshop sensori integrasi di Bandung pada bulan September 2014, dan workshop Dear for Time Semarang pada bulan September 2015, lalu ada seminar play terapi di Bali 2016, dan workshop life skill pada anak berkebutuhan khusus di bulan Juli 2009. Masya Allah ya, Bu Ririn banyak sekali aktivitasnya. Lalu dari riwayat pekerjaannya, Bu Ririn pernah menjadi staf akademi program studi okupasi terapi D3 di FKUI pada tahun 2001 sampai 2009, staf pengajar prodi okupasi terapi program vokasi UI tahun 2002 sampai tenaga okupasi terapi klinis kesulitan belajar dan petak pintar tahun 2010 sampai 2016, tenaga okupasi terapi RSIA Hermina Depok tahun 2001 sampai 2003, tenaga okupasi terapis klinis tumbuh kembang cikal atau kancil tahun 2006 sampai tahun 2009. Pegawai negeri sipil okupasi terapis pelaksana di instalasi kesehatan jiwa anak dan remaja RSJ Soeharto Herjan Maret 2011 sampai sekarang, asesor dan terapis sensori integrasi okupasi, terapis di klinik anak dan remaja Pela Tomang dari 2016 sampai sekarang, dan kepala terapis di AMG Klinik dari 2003 sampai sekarang. Oke, Masya Allah. Dan untuk apa? Oke, berikut adalah profil dari Bu Ririn sendiri yang Masya Allah aktivitasnya dan
pekerjaannya yang sampai saat ini masih berkutat di bidang okupasi terapi. Nah, untuk Bu Ririn, materi bisa kita lanjut? Silakan Bu. Oke, kepada Bu Ririn tempatnya kami persilahkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Yuli selaku moderator pada Zoom hari ini, pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Insya Allah di hari kelima Ramadan ya, hari ini bertemu dengan saya selaku narasumber untuk materi sensori profile atau profil sensori pada anak. Sebenarnya ini materi ini insya Allah kita jadikan sebuah bahan pembelajaran untuk mengenali anak-anak kita, mungkin tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus, tapi bisa ke semua anak pada umumnya. Dan dari materi ini insya Allah kita bisa melihat bagaimana nantinya ketika anak-anak kita mengalami ketidakoptimalan dalam profil dalam sensori integrasi atau dalam profil sensorinya, insya Allah di sesi berikutnya akan ada paparan mengenai aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa kita berikan pada anak kita dengan masalah-masalah sensori, dan tentunya nanti di akhir sesi mungkin dari hari ini ataupun sampai dengan sesi ketiga nanti kita bisa berdiskusi secara lebih mendalam mengenai apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua ataupun guru ataupun pendamping ketika melihat atau ketika mengetahui anak-anak kita dalam kondisi sensorinya bermasalah. Seperti itu mungkin ya. Langsung saja dibuka slide-nya. Oke. Tadi saya sudah dijelaskan mengenai background saya selaku okupasi terapis. Alhamdulillah semenjak saya lulus dari okupasi terapis di UI, saya angkatan pertama di tahun 2000, sampai hari ini saya masih bergelut gitu ya di dalam bidang anak dan tumbuh kembang dari tahun 2000 sampai dengan hari ini. Insya Allah berjalan 21 tahun sebagai okupasi terapis. Dan saat ini saya juga masih seperti dulu sebagai dosen tetap, tapi hari ini saya sebagai dosen luar biasa yang mendalami juga masalah psikososial ya pada anak dan remaja serta dewasa. Oke, langsung slide pertama, silakan dilanjutkan slide-nya. Sebelum kita ya next, untuk mengetahui profil sensori integrasi pada anak, ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu, kita jelaskan lebih dulu mengenai pengertian sensori integrasi. Oke, jadi kalau kita bicara sensori itu sebenarnya adalah indera ya. Sebenarnya kita bicara tentang indera, di mana sensori itu nanti ada komponen-komponennya. Nah, sebelum sampai ke situ kita kenali dulu sebenarnya perilaku pada anak-anak kita. Apakah pernah melihat ada anak yang menutup telinganya ketika ada suara yang keras atau ada suara sesuatu yang mungkin dia tidak nyaman terus dia langsung tutup telinganya? Atau mungkin pernah melihat anak yang tantrum berguling-guling di lantai ketika ada suara tertentu atau ada keinginan yang tidak tercapai tapi akhirnya meluapkan dengan emosinya yang ekstrim gitu ya, jadi sampai berguling-guling di lantai. Atau ada anak yang nggak nyaman ketika harus menyentuh tekstur tertentu seperti play-doh atau lilin ya, lilin mainan atau pasir, atau berjinjit saat menginjak rumput dan seterusnya. Atau mungkin banyak anak juga yang kelihatannya sangat aktif sampai nggak bisa diem, sering manjat-manjat atau naik-naik, terus setelah itu dia langsung bisa lompat ke bawah tanpa memikirkan bahwa itu tinggi atau itu sesuatu yang berbahaya gitu ya. Atau sering anak-anak tertentu yang sering sesuatu tahu-tahu jatuh gitu, atau misalnya nggak suka bermain di tempat yang outdoor, yang ada tanahnya, yang ada pasirnya, rumput dan sebagainya. Atau sering menggigit jari atau menggigit
tangannya sendiri ketika ada sesuatu yang tidak nyaman pada dirinya. Oke, slide berikutnya. Semua hal ini sebenarnya biasanya kita melihat pada anak kita itu yang kelihatan adalah perilaku ya. Jadi menunjukkan, kalau boleh kita lebih eksplor lebih jauh, bisa jadi anak-anak tersebut mungkin menunjukkan tanda-tanda yang bermasalah dalam pengolahan sensorinya, sehingga akhirnya berpengaruh secara aktivitas gitu. Karena yang kita lihat biasanya adalah perilaku ya. Jadi salah satu yang paling gampang dilihat itu adalah perilaku. Ketika anak menunjukkan sesuatu atau menunjukkan sikap yang tidak lazim atau yang kok kayaknya anak lain biasa saja, kenapa anak kita seperti itu ya ekspresinya, atau seperti itu ya meresponnya. Nah, ini mungkin bisa saja ada permasalahan dalam pengolahan sensori. Nah, ketika ada masalah dalam sensori tersebut, tentunya anak jadi tidak dapat berpartisipasi pada aktivitas keseharian. Mungkin yang lebih sering jadi keluhan orang tua adalah anaknya tidak fokus dalam belajar, atau anaknya mengalami ketidaknyamanan dalam berinteraksi dengan teman lain, atau nggak mau nggak mau merespon sesuatu ketika dipanggil dan seterusnya. Oke, slide. Dengan pengolahan sensori. Jadi kalau boleh saya agak membuat definisinya bahwa pengolahan sensori adalah kemampuan individu untuk mengumpulkan atau mendapatkan, memahami, mengorganisasi atau mengatur, dan menggunakan informasi yang didapat dari hasil proses tersebut melalui organ sensori yang kita miliki, yaitu panca indera tadi, pendengaran, penglihatan, perabaan, pengecapan, dan pembau, yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan output yang sesuai sebenarnya. Output yang sesuainya itu seperti apa? Nah, itu kan biasanya tergantung perilaku atau ekspresi dari si anak tersebut. Nah, slide-nya berubah nih, sebentar ya. Jadi dari hal tersebut sebenarnya kita mau bicara mengenai komponen-komponen sensorinya dulu yang kita akan pelajari. Jadi ada ada komponen yang perlu kita lihat, yaitu pertama kita ngomong panca indera tadi ya. Jadi ada pendengaran gitu ya, ada penglihatan, ada pembau ya, ada pengecapan di lidah kalau penglihatan di mata, pendengaran di telinga, ada pengecapan di di lidah, terus ada juga penglihatan di mata, dan juga ada 2 alat indera lainnya, yaitu yang mungkin selama ini kita tidak pernah tahu ya, karena memang tidak terlihat alat inderanya, adalah proprioception atau gerak, dan vestibular keseimbangan. Proprioception sendiri adanya di di otot ya, di ujung-ujung otot tulang dan sendi, sementara vestibular atau keseimbangan adanya di telinga tengah. Oke, lanjut. Nah, kita masing-masing akan mengenali fungsi dan apa sih sebenarnya alat tersebut pada aktivitas kita gitu. Kadang-kadang kita taunya ya alat indera ya udah gitu ya, secara normalnya ya udah menerima informasi, setelah itu meresponnya gitu. Tapi sebenarnya lebih jauh, lanjut slide. Ya, ini 7 komponen. Nah, ya. Jadi sebenarnya dalam mempelajari sesuatu, baik itu berbentuk aktivitas yang ada di dalam dirinya sendiri ataupun di lingkungan, itu sebenarnya sensori itu sangat berperan. Jadi kayak tadi auditori pendengaran, visual penglihatan, oral atau gustatory adalah sentuhan dan pengecapan yang ada di mulut, dan olfaktori penciuman itu untuk aktivitas yang berada di lingkungan ya. Jadi bagaimana mempelajari lingkungan, mendengar suara, melihat objek dan seterusnya. Dan juga berhubungan dengan taktil tadi. Taktil itu adalah raba. Bagaimana anak bisa menyentuh sesuatu, bisa mengidentifikasi apa yang dia sentuh gitu ya. Terus ada lagi namanya internal monitoring system ya kan, yaitu mengidentifikasi kayak rasa lapar, rasa ngantuk, rasa haus gitu. Suara saya masih kedengeran ya. Ada kondisi di mana anak itu nggak pernah ada rasa capek, nggak pernah ada rasa lelah. Jadi senangnya main terus. Ada ya mungkin yang menemui seperti itu. Jadi kemampuan interoception-nya tidak bekerja dengan baik. Mungkin tidurnya agak malam gitu ya, nggak bisa cepet, biasanya anak-anak lain langsung tidur jam 8, jam 9 malam.
dia tidurnya bisa di atas jam 12 misalnya seperti itu. Atau ada anak lain yang senangnya makan terus ya, ngunyah terus tanpa dia merasa kenyang. Nah, itu juga pengaruh dari interception atau internal monitoring system ya, berhubungan dengan metabolisme tubuh. Nah, tadi juga berhubungan dengan dua alat sensor yang lain yang mungkin tidak pernah kita familiar mendengarnya, yaitu vestibular berhubungan dengan keseimbangan dan gerakan, serta proprioception berhubungan dengan posisi tubuh dan gerakan. Oke, slide selanjutnya. Mudah-mudahan bahasa-bahasa saya mudah dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan setelah saya menyelesaikan slide-nya ya. Dan jadi ada dua komponen dari 7 komponen sensori tadi, sebenarnya kita bisa membagi menjadi dua komponen dua komponen. Yang pertama adalah primary system atau komponen utamanya atau sensori primer kita sebutnya, dan ada yang disebut secondary system, yaitu sekunder, sistem sensori sekundernya. Jadi kalau yang 3 utama itu adalah taktil atau raba, proprioception atau tadi posisi tubuh atau gerak, sama vestibular atau berhubungan dengan keseimbangan dan gerak. Di sini 3 komponen di primary system ini berfungsi sebagai body sensory map, jadi memetakan sensori pada tubuh kita, dan juga berfungsi sebagai informasi posisi dan lokasi tubuh saat bergerak ataupun diam, dan digunakan untuk memandu gerakan. Jadi si taktil, proprioception, vestibular ini fungsinya dari umur 0 bulan ya, dari anak-anak, dari bayi baru lahir pun sebenarnya udah mulai bekerja. Dia bisa memberikan informasi, misalnya anak umur 4 bulan bisa tengkurap gitu ya. Apakah ibunya mengajari, ayo tengkurap gitu, enggak ya? Sebenarnya itu adalah fungsi si sensori primer ini gitu ya. Jadi ketika usianya sudah menjelang 3 bulan menuju 4, biasanya anak-anak sudah mulai miring atau mulai tengkurap, kadang-kadang udah lebih cepat ya. Itu adalah gunanya si perabaan, gerak, dan keseimbangan bekerja. Dan 4 sensori lainnya yaitu tadi ya, visual, auditory, gustatory, olfaktory, tadi gustatory pengecapan, olfaktory pembau ya. Nah, yang ini justru sekunder. Jadi visual, auditory itu masuk dalam sensori sekunder. Jadi setelah sensori utamanya optimal, baru dilanjutkan sensori sekundernya akan bekerja juga gitu sebenarnya. Oke, next, lanjut. Ya, lanjut lagi. Tadi kita udah bicara sebelumnya dulu, maaf slide-nya. Ya, jadi sebelumnya tadi kita sudah berbicara mengenai sensori primer atau 3 sensori utama tadi ya, yang terdiri dari taktil, proprioceptif, dan vestibular. Kita bicara taktil. Taktil itu raba. Ini adalah sensori yang paling luas karena dia ada di seluruh permukaan tubuh karena berhubungan dengan kulit ya, raba ya. Terus juga nyambung dengan proprioception atau gerak tadi atau posisi tubuh tadi, itu bekerjanya bareng, tempatnya sama, lokasi di daerah pusat. Yang kita sensor integrasi itu pusatnya di otak ya, jadi sebenarnya kita secara tidak langsung juga ngomongin mengenai kerja otak di sini, otak dan persarafan tentunya. Jadi kalau kita bicara tadi balik lagi ke raba dan gerak, di sini lokasi dalam otak dan sarafnya sama, tapi fungsinya berbeda. Nah, taktil dan proprioceptif akan aktif jika ada sentuhan, ada tekanan, ada gerakan yang sifatnya temporal dengan durasi waktu ya. Fungsinya adalah skema tubuh, contoh misalnya memegang benda, menendang bola. Ketika ada aktivitas memegang, tentunya ada tekanan di situ, di mana memegang itu menjadi sentuhan tadi atau tekanan dalam tangan tadi dalam memegang adalah merupakan reseptor yang nanti akan memberikan input, lalu outputnya adalah berupa bagaimana bola itu dilempar misalnya, atau bola itu dimasukkan ke dalam bola dimasukkan ke dalam keranjang atau bola dilempar misalnya seperti itu. Oke, next selanjutnya. Sekarang kita bicara satu persatu ya. Di taktil tadi ada reseptornya di kulit, jika ada sentuhan dan getaran atau tekanan dia akan aktif. Fungsinya adalah lihat, pada saat kita bicara baru taktil saja atau perabaan saja, ada hubungannya rasa aman dan emosi unsurnya dari perabaan. Kalau boleh saya agak lompat sedikit, ketika kita misalnya anak kita ada masalah dengan emosi, ada masalah dengan perilaku yang sangat ekstrim gitu ya, marah-marah, tantrum dan seterusnya,
bisa jadi nanti kita akan bicara profilnya ya, bisa jadi reseptor atau sensori taktilnya ada tidak optimal sehingga muncullah perilaku-perilaku yang berhubungan dengan emosi seperti itu. Ya, berhubungan dengan rasa aman, dia tidak nyaman terhadap sesuatu atau dia merasa cemas dengan kehadiran orang baru, merasa cemas dengan sesuatu yang dia belum pernah hadapi. Nah, itu mungkin akan muncullah reaksi-reaksi dari sensori taktil itu sendiri gitu ya. Terus berhubungan dengan skema tubuh, jadi bagaimana anggota tubuhnya itu bekerja dengan baik. Gitu. Misalnya dia mau ambil, apakah tangannya yang bergerak, atau dia mau melakukan sesuatu, bagian tubuh mana yang bergerak. Kalau misalnya dia tidak connecting gitu ya, skema tubuhnya belum optimal, tentunya dia akan terjadi kebingungan gitu. Nah, kalau para terapis okupasi biasanya akan melihat dari si sensori taktilnya itu, ada apa dengan itu gitu ya. Contoh, merasakan tekstur, memeluk. Ada anak misalnya nggak suka disentuh, nggak suka dipeluk, gitu. Nah, bisa saja ini adalah salah satu problem di sensori taktil, gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut selanjutnya. Yang kedua tadi adalah, untuk respon taktil sendiri itu, ada dua ya, diingat ini. Ada diskriminasi atau membedakan, ada fungsinya diskriminasi, ada lagi berfungsi sebagai proteksi tadi. Kalau diskriminasi dia membedakan mana ini getaran, dia tahu harusnya mana getaran, tekanan, ada proprioception tadi ya, tadi yang berhubungan dengan gerak, ada fine touch itu adalah sentuhan tapi agak lebih besar, lebih kuat dari sentuhan halus, kurang sedikit dari tekanan. Jadi nyentuhnya ya sampai dia, misalnya nyolek, misalnya kita mau manggil seseorang dengan nyolek, nggak mungkin kan nyoleknya sampai tenaganya dikeluarin kan, enggak ya, cuma colek sedikit misalnya gitu. Stereognosis itu adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi objek dengan mengidentifikasi objek tanpa melihat. Misalnya kita bisa megang sesuatu, kita tahu yang kita pegang pulpen. Kita mau mencari pulpen. Misalnya mata kita tetap lagi nonton laptop, lagi melihat sesuatu, tapi kita mau cari tahu nih pulpen itu ada dalam tas. Kita tidak perlu melihat isi tas, tapi kita dengan melalui perabaan di tangan kita tahu bahwa itu pulpen. Ya, situ ya, stereognosis. Dan perilaku yang adaptif. Jadi kalau misalnya ada perilaku yang justru ya tadi ya, mukul, marah-marah tanpa sebab dan sebagainya, nah perilaku yang tidak adaptif, bisa saja masalahnya di respon taktil diskriminatif gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya perbedaannya. Nah, kalau untuk fungsi berikutnya yaitu proteksi, ini untuk kayak misalnya kita bisa membedakan, bukan membedakan, tapi mengidentifikasi nyeri ya, suhu, panas, dingin, sentuhan, kasar dan seterusnya. Jadi bukan membedakan dalam arti memegang, tapi ketika ada sesuatu yang akan membuat nyeri, si taktil ini akan bekerja seperti protek. Jadi misalnya boleh di unmute dulu Ibu Lydia. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tadi misalnya ada benda tajam, otomatis si taktilnya akan memprotek ya supaya tidak kena benda tajam tersebut. So, ketika benda panas kita otomatis langsung mengangkat kan tangan kita. Nggak mungkin pas benda panas itu kita tetap biarkan tangan kita kesentuh, sebenarnya enggak ya. Walaupun mungkin ada sesuatu yang mungkin membuat sensori proteksinya tidak bekerja, jadi dia tidak merasakan rasa panas, dingin, atau tajam dan tumpul itu. Atau ketika ada sentuhan kasar, otomatis kita biasanya langsung avoid ya, atau menghindar gitu ya. Nah, itu adalah salah satu fungsi taktil, baik diskriminasi maupun proteksi. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita bicara proprioception atau gerak lah ya, atau posisi tubuh ya, bahasa Indonesianya. Enaknya sih proprioception walaupun agak susah disebutkan ya. Nah, kalau proprioception tadi saya udah bilang reseptornya ada di sendi, di otot, dan ligamen. Ligamen itu kayak, ya kalau kita bilangnya ini ya, persambungan antara otot menuju ke tulang, itu ada namanya ligamen, jadi talinya itu ligamen disebut. Nah, proprioception sendiri aktif jika ada kontraksi dan peregangan dari otot. Kontraksi itu artinya ototnya bergerak ya.
memendek gitu. Biasanya kalau kontraksi ototnya memendek dan mengeras seperti itu. Dan dia akan bekerja misalnya dengan kondisi menekuk, meluruskan, menarik, atau terjadi kompresi pada sendi, itu akan aktif si proprioception-nya. Fungsinya adalah berhubungan dengan orientasi ruang, misalnya ini ada di mana, di depan, di belakang, segala macam kayak gitu ya, dari tubuhnya atau anggota tubuhnya. Gradasi dan waktu pada pergerakan, jadi misalnya ada aktivitas yang membutuhkan step by step gitu ya untuk melakukan sesuatu. Nah, itu fungsi si proprioception. Berhubungan dengan kekuatan atau tenaga yang digunakan, misalnya gini, kok anak saya sering mukul? Mungkin saja bukan sering mukul, tapi bisa saja dia belum bisa membedakan mana yang pelan, mana yang kencang gitu. Akhirnya dia melakukan itu dengan energi yang dia punya. Gitu. Nah, ini sebenarnya fungsi proprioception di sini. Dan juga berfungsi sebagai mengatur gitu berapa banyak dan seberapa cepat otot sedang diregangkan. Kayak tadi saya bilang masih ada hubungannya dengan memukul dan ya tadi menyentuh dan memukul gitu. Pada akhirnya si anak tersebut tidak bisa membedakan, akhirnya dia mengeluarkan semua ototnya, semua energinya untuk memegang. Padahal sebenarnya maksudnya menyentuh, tapi yang terjadi adalah kayak seperti menepuk atau memukul gitu ya. Itu salah satunya adalah fungsi dari proprioception yang kurang optimal seperti itu. Nah, tadi yang melempar bola ke keranjang. Nah, ini salah satu fungsi bagaimana kekuatan dan tenaga dilakukan, gradasi otot yang sedang diregangkan. Jadi kalau melempar bola dengan jarak tertentu, tentunya kita kan otomatis mengukur ya. Kalau tenaganya sekian, bolanya jauh ke belakang gitu. Gimana caranya mengatur tenaganya sesuai sehingga bola tersebut jatuh nyampe pas di dalam keranjang. Nah, makanya kalau dalam aktivitas sensori ya sering banget ya terapi sensorinya atau mungkin guru-gurunya juga udah mulai nyoba untuk melakukan aktivitas tersebut. Sebenarnya itu memang benar fungsi proprioception yang sedang dilatih karena membantu anak untuk mengukur tekanannya lewat aktivitas langsung, dan ini juga jadi salah satu media terapi yang sangat baik gitu ya untuk melatih proprioception-nya. Menendang bukan hanya di tangan tapi di kaki. Ada gawangnya. Wah, ini bisa jadi salah satu aktivitas yang menarik untuk anak ya. Gawangnya dari yang jaraknya mungkin nggak terlalu jauh sampai yang jauh. Atau dari space-nya, gawang yang mungkin lebih lebar sama gawang yang lebih kecil. Itu bagaimana si anak mengatur gerakannya dan energi yang harus dikeluarkan untuk menendang bola sampai gol gitu kan. Itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan media latihan untuk proprioception. Nah, tadi yang saya sebutkan, memanggil dengan cara menyentuh. Maksudnya sih manggil dengan menepuk gitu ya. Tapi energinya nggak bisa diatur. Jadi akhirnya dari menepuk jadi mendorong gitu seperti itu. Nah, itu mungkin bisa jadi masalahnya di proprioception. Oke, next, lanjut. Yang selanjutnya adalah sensori primer yang ketiga, yaitu adalah vestibular atau keseimbangan atau gerak dan keseimbangan ya, sebenarnya ada hubungannya juga. Ini tiga serangkai ini saling kerja bareng ya, nggak bisa sendiri-sendiri kerjanya. Di vestibular di sini adalah ini adanya di telinga tengah, di sel rambut pada bagian telinga dalam ya. Ini nggak usah dihafalin. Nah, di sini ada dua, otolit dan kanalis semisirkularis pusatnya. Kalau otolit dia fungsinya untuk merespon gerakan lurus, jadi perubahan jarak secara perlahan dan sesuai perintah. Yang kedua, otolit juga berfungsi untuk gerakan yang statik atau head and body dalam satu garis lurus in space gitu. Jadi kontrol postural. Misalnya aktivitasnya bisa ya melempar bola juga in space ya. Ada aktivitas yang memang harus kepala dan leher dan badan tuh harus dalam satu garis lurus. Kalau misalnya kepalanya kayak gini, badannya kayak gini, misalnya untuk menulis dia akan sulit gitu ya kalau kepalanya tidak in space dengan badannya. Nah, itu juga nanti kalau mungkin ibu-ibu guru atau teman-teman di daycare melihat anak dengan masalah posisi tubuhnya kurang optimal, bisa jadi masalahnya di vestibular. Jadi sebelum mengarahkan anak untuk aktivitas di meja, ada baiknya dicek dulu aktivitas vestibularnya udah oke belum. Kalau aktivitas di vestibularnya udah oke, kemungkinan besar ketika dia harus duduk, misalnya menulis atau membaca, kepala dan badannya akan tegak lurus seperti itu. Itu resepnya ya. Nah, sekarang untuk kanalis semisirkularis yang tetap ada di telinga bagian dalamnya adalah
gerakan yang anguler, gerakan yang cepat. Jadi bisa jadi ini gerakan yang mungkin kalau yang tadi otolit yang lebih lurus, lebih perlahan gitu ya. Sementara kalau yang gerakan semisirkular adalah gerakan yang cepat yang harus membutuhkan dinamis gitu kan. Nah, ini movementnya bisa of the head in space. Jadi mungkin kepala sih tetap harusnya berada dalam, ya kepala ya di atas ya, maksudnya tetap harus tegak gitu ya untuk mengatur bagaimana gerakan itu menjadi aktivitas yang sesuai seperti itu. Nah, aktif jika pergerakan leher dan kepala dan juga ada perubahan posisi tubuh, jarak dan ketinggian. Nah, seringkali vestibular ini seperti di gambar ini yang sering dilakukan adalah misalnya berjalan di titian, bermain di ayunan atau naik tangga dan seterusnya. Jadi nanti saya ingin kita semua yang belajar di sensory profile ini atau problem sensory ini paham bagaimana caranya menghubungkan antara problem pada anak secara perilaku yang kelihatan terkait dengan apa yang bermasalah di sensorinya, lalu aktivitas apa yang bisa dilakukan untuk melatih ketidakoptimalan tersebut. Tentunya dalam hal ini kan sebenarnya memang poin utamanya adalah kerjanya si okupasi terapi ya, tapi saya pikir tetap boleh kita share, boleh kita bagikan ini sebagai informasi umum. Tentunya ahlinya ya kami ya, para okupasi terapi yang sudah mempelajari ini jauh mendalam. Sementara mungkin kalau untuk para guru, orang tua, dan pendamping, tetap harus tahu walaupun mungkin tidak sedalam yang kami pelajari. Gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, next. Nah, kalau yang tadi berhubungan dengan vestibular bisa juga ada fungsi berupa gravitasi tadi ya, ada gerakan juga nih kerjanya sama proprioception bareng. Ada perubahan tonus. Tonus tuh massa otot ya, kekenyalan otot itu. Jadi kalau misalnya ototnya sering kerja, biasanya massa ototnya akan jauh lebih kenyal dibandingkan otot yang jarang digunakan. Massa ototnya akan lebih lembek. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kekenyalan itu ya seperti kita pegang aja otot yang paling gampang, otot tuh otot bicep nih ya di tangan. Jadi kalau ototnya kenceng gitu ya, biasanya memang anaknya aktivitasnya. Nah, yang sering sekarang adalah otot-otot anak-anak tuh lebih lembek. Kenapa yang kerja ototnya? Jari, touchscreen, ya kan? Walaupun sebenarnya fungsi dari sensori itu memang harus mengaktifkan semua ototnya ya, terutama otot-otot besar. Makanya yang sering terjadi adalah ketika banyak anak dalam 1 tahun lebih ya kita pandemi ini ada permasalahan gitu kan dalam hal aktivitas akademik ataupun aktivitas keseharian. Nah, itu juga bisa jadi adalah akar masalahnya dari ketidakoptimalan dalam sensorinya seperti itu. Tadi sudah ya saya contohkan, emosi pun juga pengaruh di sini. Jadi integrasi dua sisi itu maksudnya belum emosi, maaf. Integrasi dua sisi itu maksudnya aktivitas dengan dua sisi tubuh. Jadi kayak melempar kan ada satu tangan, dua tangan, nah diarahin untuk dua tangan misalnya. Gerakan apa yang rata-rata gerakan tuh harus melibatkan dua sisi tubuh. Satu tangan biasanya menstabilkan. Kalau misalnya satu tangan menulis, yang lain ini kerja, ini kan pasti tulisannya nggak akan bagus gitu ya. Jadi satu tangan ini untuk berfungsi menstabilkan seperti ini. Nah, banyak juga yang terjadi yang saya alami selama alhamdulillah 21 tahun ini berjalan adalah permasalahan-permasalahan yang tidak optimal itu adalah di aktivitas dengan dua sisi tubuh ini gitu. Yang lebih dominan misalnya kanan. Ya kanannya doang yang dipakai ya, kirinya jarang dipakai. Makanya biasanya kami pernah membantu anak-anak untuk bisa lebih optimasi dan vestibular. Tadi emosi ada di seimbang juga ada emosi. Oke, tadi udah dijelaskan gerakan otolit tadi yang perlahan gitu ya, yang apa namanya sesuai instruksi. Jadi sebentar sedikit lagi. Sebelumnya slide sebelumnya. Kalau yang semisirkularis gerakannya yang berputar-putar, yang dinamis, atau mencari sesuatu di tempat ramai, kita gimana caranya konsentrasi gitu ya. Lagi tempat ramai mau cari sesuatu gimana cara tetap konsen, lokasi tempatnya di mana. Sebenarnya itu juga kerjanya si vestibular tuh. Oke, next.
tadi sudah semuanya, sensori primer sudah saya berikan, sekarang ke sensori sekunder. Kita lihat slide berikutnya. Kalau sensori sekunder, langsung slide berikutnya. Ada 4 tadi ya, ada 4 komponen, yaitu visual oleh mata, auditori, pendengaran, olfaktori, penciuman, dan gustatori, pengecapan ya, olfaktori pembau, gustatori penciuman. Kita satu-satu ya. Pengecapan gustatori, olfaktori yang pembau, penciuman. Untuk visual, dia ada reseptornya di retina. Aktif jika ada sensasi masuk ke retina. Jadi entah berupa cahaya ya. Fungsinya memahami hubungan antara individu dan objek. Bersifat proteksi terhadap mata itu sendiri. Jadi ketika ada silau, dia akan aktif berkedip gitu. Atau ada sesuatu yang akan berhubungan dengan reseptornya, dia akan memprotek gimana caranya untuk tidak langsung berhubungan dengan si reseptor tersebut. Ada hubungannya dengan diskriminatif, ada struktur visual, bisa 2-3 melihat secara 2 dimensi, 3 dimensi, figure ground tuh misalnya mampu mengidentifikasi mana depan, mana belakang gitu. Misalnya kesulitan mencari pasta gigi yang warnanya putih di bak mandi yang warnanya putih juga. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Mencari sesuatu pada di depan mata gitu, tapi nggak kelihatan. Bisa jadi fungsi background, figure ground-nya bermasalah tuh. Jadi kita nggak aware bahwa itu sebenarnya bendanya ada di situ karena warnanya mirip misalnya. Berhubungan juga dengan ekspresi wajah. Jadi kalau ada masalah dengan visual, tentunya kita sulit untuk membantu mengekspresikan wajahnya. Berhubungan dengan komunikasi dan kemampuan sosial, tuh, berhubungan dengan visual tadinya. Terus juga visual itu berhubungan dengan keterikatan, jadi attachment ya, keterikatan. Oke, slide berikutnya. Kalau kita udah bicara visual, selanjutnya kita akan bicara auditori. Auditori itu berhubungan dengan suara ya, jadi aktifnya ketika ada getaran ya. Jadi suara yang diterima tuh berbentuk getaran. Adanya di telinga tentunya. Kalau tadi kan vestibular sama-sama di telinga, tapi mungkin kalau vestibular di telinga bagian dalam, ya itu tadi di otolit dan semicircularis ya. Kalau ini auditori memang ada hubungannya dengan getaran suara. Fungsinya memprotek ketika ada sesuatu yang keras, ada yang tinggi, atau yang background, atau yang tiba-tiba. Suara halilintar yang kemarin ya beberapa hari ini curah hujannya agak kencang, ada petir gitu. Nah, biasanya fungsi auditori yang protektifnya akan bekerja dengan maksimal. Ada juga fungsi diskriminatif tadi yang berhubungan dengan nada, mengetahui notasi gitu ya, mengetahui volume suara yang pelan, kenceng gitu ya. Berhubungan dengan lagu atau berhubungan dengan urut-urutan tertentu. Di sini juga auditori juga punya fungsi bahasa reseptif. Bahasa reseptif adalah bahasa yang direspon oleh anak, dipahami tanpa dia harus bicara, dan dia mengikuti apa yang diminta. Misalnya siapa ya namanya, Bu Yuli, tolong ambilkan pulpen misalnya gitu. Anak tersebut, Bu Yuli akan langsung mengambilkan pulpen tanpa dia harus bicara, tanpa dia harus bilang pulpen gitu. Itu artinya fungsi reseptif ya, bahasa reseptif. Nah, ini menoleh jika dipanggil, mengetahui arah suara, mengetahui jarak suara. Jadi ini adalah fungsi dari auditori. Oke, lanjut. Gustatori atau pengecapan adanya di lidah tentu saja. Nah, di sini adalah berkaitan dengan taktil juga dan penciuman ya. Mungkin karena efek COVID juga kan banyak sekali gejala, misalnya anosmia, ya, kemampuan tidak bisa mencium sesuatu, pasti akan pengaruh ke pengecapan. Orang yang lagi pilek, nggak usah COVID deh, orang lagi pilek ya, kan kemungkinan biasanya mampet nih hidungnya. Kemungkinan besar biasanya rasa akan hilang karena memang fungsi fungsi olfaktori dan gustatori itu nyambung. Ya. Jadi ada 2 juga fungsinya, ada protektif. Fungsinya adalah protektif, yaitu menolak, marah, menangis, muntah. Nah, jadi banyak anak yang ketika kesel, ketika dalam kondisi stres tuh gampang muntah. Itu bukan karena dari perutnya ya, tapi memang dia fungsi si gustatorinya itu kerjanya jadi maksimal untuk avoid atau menghindari sesuatu yang tidak nyaman tadi. Oke, atau berhubungan dengan masalah makan nih gustatori ya. Jadi seringkali kami sebagai terapis mengecek di awal sesi pertemuan dengan calon klien kami untuk menanyakan apakah ada picky eater pada anak ibu. Picky eater itu apa? Pilih-pilih dalam makan, nggak nyaman terhadap
makanan tertentu, maunya cuma yang kering-kering Bu Ririn, maunya yang gurih, nggak mau sayur, nggak mau buah. Nah, itu salah satu masalah di gustatory yang problem dasarnya tadi dari sensori primernya adalah di perabaan. Ya, tadi berhubungan dengan taktil tadi. Oke, next. Setelah gustatory yang selanjutnya adalah olfaktori atau pembau di hidung ya adanya ya. Jadi aktif jika ada bau tertentu. Fungsinya proteksi juga terhadap bahaya. Ada hubungannya dengan emosi dan juga misalnya berhubungan dengan bau asap. Bau asap ini bau asap daging panggang apa bau asap kebakaran gitu kan, harus bisa membedakan, dan itu akhirnya berdampak terhadap bagaimana dia bisa mengidentifikasi sesuatu bahaya atau tidak. Mencium bau aromaterapi ini, saya lagi pakai promo. Jadi dari fungsi olfaktor ini juga berfungsi juga sebagai hubungannya dengan emosi tadi ya. Oke, mencium mana kita dan seterusnya. Lanjut slide. Nah, mungkin pernah dilihat gambar ini sebelumnya. Saya cuma ingin mempertegas aja bahwa sebenarnya semua yang kita bicarakan di level komponen sensori tadi ini berhubungan dengan pyramid of learning atau piramida belajar gitu ya. Jadi dalam pyramid of learning ini fungsi paling atas kan academic learning ya. Boleh di ini ya kursornya nih, di academic learning ini kalau biasanya orang tua akan merasakan atau merasa ada masalah itu pada saat sudah sampai level ini atau pada saat level auditory language skill di perceptual motor sebelah kiri. Sebelah kiri dari monitor Ibu Bapak ya. Di auditory language skill itu kemampuan berbahasa dan berbicara, mendengar dan berbahasa. Itu biasanya orang tua akan lebih aware ketika anak umur 2 tahun ya, atau umur 1,5 tahun belum bisa mengucapkan kata dengan baik. Nah, biasanya baru muncul akan kekhawatiran di sini. Nah, tentunya kalau dalam teori pyramid of learning ini dasarnya adalah si sensori tersebut tadi ya. Ada sistem sensori tadi di 7 komponen tadi, di mana primernya tadi sudah kita pelajari, dan sensori sekunder. Nah, selanjutnya kita akan melihat sensori motornya. Nah, sensori motor itu adalah berupa aktivitas-aktivitas yang melibatkan kemampuan ini. Postural security, awareness of two side of body, tadi ya sensori 2 sisi, tadi integrasi 2 sisi. Motor planning, perencanaan gerak, ability to screen input, kemampuan untuk men-screen ya, scanning informasi visual tadi ya. Adanya kematangan refleks, ini banyak hal yang terjadi, saya lihat, mungkin ini nanti perlu identifikasi lebih lanjut ya, kalau refleks karena memang tidak bisa setiap orang mengidentifikasi, butuh ahlinya ya. Kami mungkin bisa melihat apakah pada refleks tertentu masih belum matang, misalnya masih ada refleks grabs tuh menggenggam, harusnya umur 4 bulan hilang bayi ya. Tapi masih ada ketika umur 5 tahun. Contohnya apa? Pada saat lagi aktivitasnya membutuhkan sesuatu yang ekstrim atau konsentrasi tinggi, dia biasa tiba-tiba tangannya mengepal. Nah, itu menjadi refleksnya mungkin belum matang. Jadi body skema tubuh ya, bagaimana menggunakan anggota tubuh sebagai bentuk aktivitas yang baik gitu ya. Di level berikutnya tadi adalah perceptual motor, auditory language skill, visual spatial perception. Visual spatial perception itu kayak mampu mengatur spasial visual gitu ya, tadi dalam hal mulai belajar membuat bentuk, menarik garis, mulai tahu bentuk, huruf, angka. Nah, biasanya ini di usia di atas 3 tahun ya. Terus attention center function. Nah, jadi kalau ada masalah atensi pun juga pengaruhnya bisa jadi lihat dari problem di bawahnya sudah teroptimalisasi atau belum. Dan di level kognitif atau intelektual ya ada ADL, activity daily living, makan, mandi, berpakaian, manajemen rumah tangga, berhias segala macam, berhubungan dengan perilaku. Ini juga sering ya. Jadi kalau ada masalah perilaku bisa saja problem dasarnya dari si sensori atau profil sensorinya yang belum optimal, atau berhubungan tadi saya sudah sebutkan academic learning. Oke, slide selanjutnya. Yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana sekarang kita masuk ke sensory profile itu sendiri ya. Jadi kalau kita bicara tadi sensori integrasi sudah di awal bahwa ada fungsi sebagai input, tadi penerima input 5 panca indera plus 2 tadi ya.
dia menerima lalu masuk ke proses di otak gitu ya. Lalu diterima, diorientasi, diinterpretasi, akhirnya dieksekusi apa yang harus direspon gitu outputnya. Nah, outputnya ini berbentuk perilaku, apakah konsentrasi, apakah bahasa, akademik dan seterusnya. Nah, bisa saja yang dilihat oleh kita pada umumnya adalah langsung ke outputnya. Kenapa sih anak ini perilakunya nggak bisa diem? Kenapa sih anak ini nggak konsen saat belajar? Kenapa sih kemampuan berbahasanya kurang optimal? Kenapa sih kaku kalau lagi jalan gampang jatuh, nggak bisa menulisnya kurang bagus, misalnya kayak gitu. Biasanya kelihatannya outputnya. Nah, tentunya setelah kita tahu outputnya, kita harus lihat dari mulai si input dan prosesnya bekerja, seperti itu ya. Oke, next. Dalam pembelajaran yang saya sudah pelajari di beberapa tahun sebagai mahasiswa okupasi terapi, ada yang disebut pengalaman sensori. Tentunya pengalaman sensori adalah satu hal yang mutlak, wajib lah ya. Setiap orang dalam ini adalah yang mengemukakan adalah ini Dan ya, di 2001 di bukunya, page 608, bahwa semua makhluk hidup lah ya, membutuhkan pengalaman untuk keseharian dalam hidupnya. Jadi experience itu sangat penting buat seseorang, terutama anak-anak ya. Ketika anak-anak tidak mengalami banyak pengalaman atau tidak mencoba banyak hal, tentunya akan ada sesuatu yang berdampak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia banyak tadi picky ya, milih-milih ini itu, padahal sebenarnya seharusnya di fase usianya dia harus eksplorasi, banyak mencoba, banyak belajar, tapi dia sudah mulai menghindari atau menyeleksi ya aktivitas-aktivitas yang dia mau lakukan, tentunya akan ada masalah di kemudian hari gitu, baik berbentuk kemampuan perilaku ataupun berhubungan dengan hal-hal yang lain, nanti kita lihat ya. Input sensori menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi memang sensori integrasi itu juga nggak harus selalu di ruangan ya, nggak harus selalu di ruangan SI gitu ya sebenarnya. Tapi sensori integrasi akan menjadi lebih optimal lagi ketika sensori itu sudah menyatu dalam aktivitas sehari-hari. Jadi Bapak dan Ibu, baik Bu Guru, pendamping, ataupun yang lainnya, bisa menggunakan input-input sensori dalam aktivitas keseharian, terutama ketika kita tahu bahwa anak kita, atau anak didik kita, atau orang-orang di sekitar kita ada masalah dengan sensori, tentunya sangat penting sekali gitu kita menggunakan input sensori dalam aktivitas sehari-hari. Nah, jadi pengalaman sensori itu sudah dimulai sejak bayi. Tadi saya sudah bilang, bayi baru lahir dia sudah mencari puting susu ibunya. Ya, disebutnya kan inisiasi dini menyusui gitu kan. Sebenarnya itu adalah fungsi si taktil dan proprioception dan akhirnya menstimulasi refleks menghisap pada bayi atau sucking refleks. Jadi secara otomatis, masya Allah ya, Allah sudah membuat sebegitu detailnya gitu, bahwa itu adalah salah satu perkembangan sensori sebenarnya yang nantinya akan berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas di sensori lainnya gitu. Nah, sama halnya ketika kita mendapatkan pengalaman sensori dari aktivitas di dalam hidup kita gitu. Ini sekarang nih ya, cuacanya lagi agak ekstrim ya. Alhamdulillah hari ini cerah kayaknya. Ada panas, hujan, angin, ketemu orang yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk pengalaman dari seseorang dan nantinya akan berdampak secara kognitif maupun psikologikalnya mereka. Oke, slide selanjutnya. Di sini saya akan memperlihatkan gambar-gambar gitu ya, bahwa setiap orang tuh unik. Ini gambar seorang bapak yang sedang menggoreng sesuatu lah ya. Anggapnya goreng pisang tuh. Kalau ngomongin makanan nanti jam segini makro ya. Intinya kenapa dia bisa menggoreng tapi tangannya tidak terasa panas. Dia menggunakan tangannya sendiri dalam menggoreng. Jadi dia nggak perlu sudit ya kalau bahasa Betawi ya. Maksudnya tidak menggunakan alat untuk dia membalik-balik makanannya. Bukan dia punya ilmu kebal sebenarnya ya. Tapi ya tadi pengalaman sensori membuat sensasi yang diterima dalam tubuhnya menjadi terbiasa. Dan pada akhirnya si suhu tadi, sensasi suhu itu ada di mana? Taktil ya pasti ya. Itu menjadi semakin terbiasa, akhirnya dia merasa rasa panas itu menjadi dipersepsikan menjadi sesuatu yang biasa saja seperti itu. Ya tapi jangan dicoba ya ini ya, dicoba lagi nggak usah dicoba.
Oke, slide berikutnya. Bahwa ini adalah hasil dari pengalaman sensori maksud saya. Nah, seperti ini gambar orang naik gunung, gambar orang lari-lari di cuaca yang dingin, yang ekstrim. Kok bisa gitu? Ya tadi balik lagi bahwa pengalaman itu akan membuat seseorang jadi terbiasa, seseorang jadi belajar, seseorang jadi punya sesuatu yang pada akhirnya bisa mentolerir gitu ya, rasa yang tidak nyaman. Mungkin buat orang-orang yang tidak nyaman terhadap suhu dingin atau yang tidak nyaman terhadap aktivitas yang di bawah matahari gitu kan. Ini sesuatu yang menyiksa, tapi tidak buat orang-orang yang terbiasa. Awalnya dari pengalaman kan, dari sesuatu yang pernah dicoba dan akhirnya menjadi sesuatu yang terbiasa dan akhirnya jadi keahlian ya, jadi keterampilan gitu, jadi sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang banyak seperti itu. Oke, slide berikutnya. Nah, dalam aktivitas sehari-hari, ini yang sering jadi miss lah ya. Efek gadget. Kalau bicara gadget udah lah ya, kondisi pandemi mau bagaimana, gadget adalah salah satu pilihan ya dari aktivitas yang bisa diberikan kepada anak. Walaupun sebenarnya banyak sekali hal-hal yang kurang optimal ketika di gadget. Coba bayangkan mungkin adakah dari Bapak Ibu atau ibu-ibu guru, pendamping dan sebagainya, merasakan bermain di atas alam terbuka seperti ini. Bermain bola di tengah lumpur, naik egrang kayak gini ya. Mungkin udah menjadi hal yang langka seperti ini untuk di Jakarta lah ya, Jakarta, Bekasi dan seterusnya. Tapi mungkin ini sebuah pengalaman sensori yang luar biasa sebenarnya. Ada fungsi taktilnya dapat, propionya dapat, propio dapat, vestibular dapat ya, semuanya dapat di sensori primernya. Terus apalagi auditori, visual dan lain. Mungkin gustatory aja yang nggak dapat ya, sama olfaktori ya, karena nggak ada hubungannya dengan penghidup. Tapi menurut saya ini adalah sesuatu yang baik sekali. Oke, next selanjutnya. Ini kalau boleh dianggap bahwa integrasi tadi, perkembangan sensor integrasi itu ibarat membangun sebuah rumah gitu ya, yang kita harapkan dari pondasinya dulu dikuatin gitu. Ibaratnya rumah yang baik adalah pondasinya yang harus kuat, kokoh gitu. Tadi pondasi tadi adalah si sensori primer dan sensori sekunder gitu. Baru yang tadi ini sebenarnya terjemahan dari piramid tapi dibikin sama si Pat Fasik ini sebagai rumah gitu. Jadi lebih tervisualisasi ya. Rumah itu juga butuh pintu, butuh dinding gitu ya. Makanya perlu setelah dia udah punya pondasi, perlu bagaimana melatih kemampuan dalam aktivitas berhubungan dengan perencanaan gerak, kesadaran dua sisi tubuh, postur tadi ya udah belajar mengenal bagian tubuh. Terus juga di sebelum sampai atap dia harus tahu bisa koordinasi mata dan tangan, visual motor, motorik kasar, tadi lari, lompat, jinjit, meniti, dan seterusnya. Berhubungan dengan attention, ya, berhubungan dengan keterampilan dan bahasa, dan mendengarkan. Dan pada akhirnya ditutup ya, atapnya itu yang dari luar udah kelihatan berhubungan dengan aktivitas keseharian, akademik, dan perilaku. Oke, next. Sensory profile sendiri, oke, ini salah satu contoh taktil yang lebih banyak tuh masalah anak-anak sekarang tuh di taktil, di perabaan ya. Ini banyak media yang bisa digunakan sebenarnya. Nanti ini akan ada di sesi berikutnya ya. Oke, selanjutnya. Ini juga, kalau ini mungkin di dalam ruangan sensori ya, sering ditemui alat-alat seperti ini ya. Trampolin, naik tangga, kolam bola, atau bola besar, atau kayak ayunan seperti di gambar tersebut ya, menggunakan bahan kain dan seterusnya. Next. Nah, baru kita masuk ke sensory profile. Sensory profile di sini yang tadi saya bilang, mungkin agak sedikit bahasanya yang perlu saya tekankan, ada yang disebut hiposensitif, dari kata hipo, artinya kurang. Hipo itu kurang atau rendah ya. Jadi hiposensitif menunjukkan ambang rangsang yang rendah pada seseorang. Sehingga karena dia rendah, dia butuh input itu lebih banyak. Makanya perilakunya adalah seeking behavior atau mencari input. Jadi bisa dibayangkan ketika misalnya ketemu anak dengan karakter hyposensitive proprioception. Coba kita amati pelan-pelan. Hypo itu adalah kurang, sensitif adalah sensasinya, yaitu pada komponen proprioception atau posisi tubuh atau gerakan. Ketika anak mengalami hyposensitive proprioception atau kebutuhan terhadap geraknya kurang, perilakunya tentunya akan mencari input tersebut. Perilakunya apa?
ya nggak banyak, ya semuanya harus digerak, ya harus bergerak gitu. Ya lari, ya lompat, ya naik, ya manjat, semuanya kebutuhan geraknya harus terpenuhi. Jadi kalau dalam bahasa sensori, ketika anak terlihat sangat aktif atau bahkan ada terminologi hiperaktif seperti itu, kalau di kami disebutnya hyposensitive proprioception. Artinya kebutuhan energi geraknya itu masih sangat kurang sehingga dia outputnya atau efeknya adalah mencari input tersebut melalui aktivitas yang harus bergerak. Bisa saja dia bergeraknya dengan cara memegang semua benda yang dilihat. Bisa aja ketika ada sesuatu pengen dinaik-naikin gitu ya. Atau ketika tidak bisa bergerak karena mungkin misalnya tadi nggak bisa keluar rumah, harus di dalam rumah, rumahnya nggak luas misalnya kayak gitu. Jadi aktivitas bergeraknya dari mana? Ya dari mulutnya misalnya, ngomong terus, ngoceh, atau makan. Nah, bisa juga anak tersebut jadi makan terus nggak ada kenyangnya. Jadi itu adalah input propionya ingin dimaksimalkan. Jadi nggak kenyang-kenyang gitu, seperti itu. Nah, kalau sensory profil yang kedua yaitu adalah hipersensasi atau hipersensitif. Kebalikannya, hiper itu terlalu tinggi, udah tinggi nih ambang rangsangnya diterima oleh tubuhnya dia. Jadi kalau udah penuh, udah banyak, udah tinggi, dia nggak butuh input yang lebih lagi dari luar gitu. Makanya dia kebalikannya, dia avoiding behavior. Dia menghindari input tersebut, menghindari sesuatu yang dia tidak nyaman. Ya, contoh yang paling gampangnya di taktil tadi, perabaan. Kenapa dia tidak mau makan ini? Kenapa dia tidak mau melakukan ini? Karena dia sudah merasa ambang rangsangnya udah tinggi. Padahal belum tentu itu nggak penting, padahal itu bisa jadi itu penting, tapi karena dia sudah punya sensory profile hipersensitif tadi, dia akan menghindari itu. Nah, yang bagusnya gimana nih? Hipo sama hipernya harus digimanain? Nah, itu hipo dan hiper adalah si profilnya yang harus dibenerin ya nanti namanya regulasinya, bagaimana mengatur hipo dan hipernya ini menjadi sesuai dengan kebutuhan. Walaupun tidak nyaman, pernah nggak ibu dan bapak merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tapi harus melakukan? Kalau orang dewasa bisa mengatur itu kan? Sebenarnya nggak suka nih suruh ngomong di depan umum, tapi harus presentasi gitu kan, harus 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 apa melakukan sesuatu harus di depan umum misalnya. Ya karena memang ini sesuatu yang harus dan dibutuhkan, mau nggak mau kita akan melakukan. Tapi beda halnya dengan anak-anak yang memang fase tadi modulasinya belum optimal, yang hipo dia turutin, yang hiper dia hindarin gitu. Dia nggak akan mau melakukan itu. Kalau perlu emosinya yang akan muncul seperti itu. Nah, nanti kita tinggal cross check bagian mana dari apa komponen sensori yang perlu dioptimalkan. Sehingga nanti pada saat dia melakukan sesuatu modulasinya sesuai. Oke, nanti ini bisa jadi bahan diskusi yang menarik. Lanjut. Nah, ini sebenarnya kan tadi saya bilang otak itu menerima impuls ya, otak. Ini yang sebenarnya yang kita lagi pelajari ini adalah kerja otak gitu. Untuk sensori integrasi itu kerja otak. Jadi input sensori yang seperti apa nih yang diterima oleh otak kita. Jadi ada yang disebut sensory overload tadi ya, yang anaknya tuh arousal-nya tinggi, pengennya pokoknya on terus, dia nggak ada matinya deh, pokoknya selalu ingin aktif terus. Jadi sensorinya modulasi atau impuls di otaknya itu selalu dalam kondisi di atas rata-rata gitu. Sementara di sini ada cakupan optimal level arousal gitu ya, yang seharusnya tingginya seberapa, rendahnya seberapa tergantung kebutuhan dari lingkungan atau tubuhnya. Nah, atau sebaliknya dia punya sensori yang low arousal. Kalau tadi over, ini under. Dia anaknya cenderung diem, pasif, males-malesan, nggak mau melakukan sesuatu. Kayaknya tuh bawaannya pengennya diem aja, duduk rebahan gitu ya, kok rebahan ini ya. Nah, ini juga tidak optimal. Ini dari Wilbarger tahun 91 ya. Jadi memang yang seharusnya kita berikan adalah yang sesuai. Kapan waktunya dia harus aktif, kapan waktunya dia harus pasif. Nah, ini adalah istilahnya satu bentuk output yang bisa dilihat pada saat kita mengidentifikasi kebutuhan anak di sensory profile yang mana seperti itu. Oke, lanjut slide. Nah, tadi saya sudah sebutkan kalau hiposensitif propio contohnya tadi ya, anaknya secara fisiknya kebutuhan geraknya tinggi, nggak bisa diem, fidgeting. Fidgeting itu yang menggoyangkan kaki terus saat lagi kondisi dia duduk diam. Pernah nggak? Atau kita orang dewasa, kalau lagi nggak enak atau lagi nggak nyaman, kaki kita gerak-gerak terus. Berarti kebutuhan gerak kita memang harus terpenuhi tuh.
cara mengkompensasinya adalah dengan melakukan gerakan tersebut. Padahal sebenarnya kita saat itu lagi mengoptimalkan kebutuhan sensori dan harus ya gimana caranya kan kondisinya lagi duduk gitu kan. Atau memainkan apa saja yang ada di depannya. Atau seringnya juga orang tua mengeluh, Bu, anak saya iseng banget deh Bu sama adiknya tuh jahil. Nah, itu juga salah satu indikator kebutuhan geraknya tinggi. Nah, kalau secara fisik dia bisa melakukan aktivitas seperti itu. Kalau secara perilaku biasanya kalau badannya nggak bergerak, isi pikirnya yang bergerak. Jadi kayak overthinking, kayak daydreaming, lamun, banyak hal yang dipikirin nggak ngerti, tapi akhirnya jadi nggak fokus kan. Kalau udah banyak pikiran, gimana caranya dia fokus terhadap sesuatu yang di depannya. Terus banyak ngomong, tadi saya bilang ya, jadi kebutuhan gerak tidak terpenuhi larinya ke mulutnya banyak ngomong. Atau impulsif, sedikit-sedikit bereaksi tertentu, padahal sebenarnya nggak mesti direspon juga, dia tidak bisa mengabaikan. Segala sesuatu yang ada dalam diri dan lingkungannya selalu direspon, itu adalah impulsif. Oke, next. Kalau hipersensitif, contohnya pada taktil tadi saya sudah sebutkan. Contohnya jijian, ya banyak banget nih anak-anak sekarang jijian, tidak nyaman dengan tekstur tertentu. Ada yang sampai pengen pakai bajunya yang itu terus, ada nggak kayak gitu? Bahkan bajunya dicuci, ditungguin sampai kering baru mau mandi pakai baju yang itu lagi. Gitu. Jadi punya gacoan kalau kata orang Betawi. Terus tadi picky eater, pilih-pilih makannya, nggak nyaman terhadap tekstur makanan tertentu, rasa makanan tertentu, maunya yang gurih aja. Kalau ibunya kasih sedikit sensasi, misalnya ada rasa jahe atau ada rasa kunyit gitu ya, Indonesia kayak rempah itu nggak berlaku buat anak-anak dengan picky eater ya. Nah, secara perilaku ada anak yang sensitif perabaan itu biasanya sulit adaptasi, perilakunya saklek atau rigid. Misalnya kalau udah maunya ya udah itu, nggak mau berubah-berubah. Urutan kegiatan ya harus seperti sesuai yang dia mau gitu ya. Nggak boleh berbeda sedikit pun akan marah, akan tantrum, akan emosi. Nah, kadang-kadang ditemui anak-anak dengan masalah sensitif perabaan itu jadi tidak percaya diri karena dia ingin sesuatu yang nyaman buat dia. Ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, dia akan pilih untuk menghindar. Jadi dia tidak pede. Tadi habitual ya, suasananya harus sama. Oke, next. Nah, kalau ini misalnya hipersensitif vestibular tadi ya. Jadi contohnya kalau fisik nggak suka dengan input keseimbangan. Jadi kalau disuruh naik tangga, bukan naik tangga sih, kayak main titian ya, balok titian tuh dia nggak nyaman. Main ayunan dia nggak nyaman. Takut jatuh misalnya, berhubungan dengan gravitasi dia nggak nyaman, takut sama ketinggian misalnya. Nah, biasanya perilaku yang akan muncul adalah perilaku antisipatif. Antisipatif tuh kayak udah punya pikiran duluan, rasa tidak nyaman gitu ya. Jadi dia belum apa-apa udah takut salah, akhirnya nggak melakukan deh daripada aku melakukan aku salah, saya kayak gitu. Bad thinking ya kan, aduh kayaknya nggak bisa deh, padahal belum dicoba, tapi udah merasa nanti aku kalau nggak bisa gimana udah dan akhirnya berpengaruh ke daya juangnya juga rendah. Nggak bisa lebih baik nggak usah deh, nah kayak gitu. Nah biasanya kadang orang tuh udah mulai udah mulai agak-agak hopeless nih, misalnya tugas nggak dikerjain, nggak mau masuk Zoom kalau lagi sekolah ya yang dulu online seperti itu. Jadi juangnya rendah. Jadi semua yang ngerjain orang tua. Menghindari aktivitas sulit itu juga sering ya. Oke, next. Beberapa slide lagi. Nah, satu slide terakhir. Jadi kalau misalnya balik lagi tadi di awal, ketika kita melihat perilaku-perilaku pada anak yang tidak optimal, tidak sesuai dengan yang semestinya, sebenarnya bisa jadi itu bahan pemikiran dan akhirnya bisa jadi itu adalah masalah sensori yang terjadi sehingga anak-anak kita menjadi terganggu aktivitas kesehariannya. Apakah anak tersebut jadi lebih sering emosi gitu ya, yang tantrum, yang agresif, yang gampang ngambek gitu ya. Atau tadi terlalu sensitif banget, belum apa-apa udah nggak nyaman. Itu tadi gampang atau malah jadi sering berantem, agresif. Atau masalah makan juga bisa salah satunya adalah problem dari sensori. Walaupun mungkin makan itu juga perlu dieksplor lebih lanjut ya, pada masalah orang motor dan seterusnya. Dan yang paling sering saya hadapi saat ini adalah masalah berhubungan dengan akademik ya. Nggak bisa konsen, nulisnya lama, tempo kerjanya terganggu,
ketelitiannya kurang. Padahal kalau dites IQ-nya bagus gitu. Padahal sebenarnya untuk aktivitas lain dia oke, tapi kenapa pada pelajaran-pelajaran tertentu dia turun misalnya. Itu bisa jadi ada masalah dengan sensori. Oke, itu saja mungkin slide terakhirnya saya udah habiskan. Oke. Jadi dari gambaran yang saya berikan mungkin ini bisa jadi salah satu bahan diskusi ya. Mudah-mudahan sih menarik ya, karena saya pribadi kalau untuk ketemu dengan klien-klien dengan masalah-masalah sensori ini seringkali orang tua selalu akan saya berikan pemaparan materi ini untuk bagaimana akhirnya mengidentifikasi akar masalahnya di mana. Jadi kadang-kadang orang tua melihatnya langsung ke perilaku yang terlihat gitu ya. Jadi nanti ini bisa jadi salah satu, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang bisa kita diskusikan, silakan monggo. Terima kasih. Itu saja materi saya hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Yuli. Oke, terima kasih Bu Riri untuk materinya. Subhanallah ya, ternyata sensor itu luas sekali cangkupannya. Ketika satu kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka kedepannya pun akan sangat berpengaruh ya Bu Riri. Nah, Ayah Bunda, dari materi yang panjang lebar yang Bu Riri paparkan, apakah ada pertanyaan? Kami buka sesi pertanyaan untuk Ayah Bunda. Ini ada yang di chat nih, Bu. Oke, di sini ada pertanyaan dari Bu Rahma. Bu Riri, saya ingin bertanya bagaimana menangani anak yang memilih makanan. Terima kasih. Iya. Langsung aja saya jawab ya. Oke, silakan Bu Riri. Ya. Jadi gini, yang penting itu adalah mindset kita sebagai orang tua. Ini usianya berapa Bu? Belum ya, boleh di chat lagi usianya berapa. Jadi ada namanya tambahan ini saya ya. Di usia 0 sampai 2 tahun itu adalah tahapan eksplorasi namanya. Jadi di usia 0 sampai 2 tahun tersebut biasanya anak-anak harus banyak menerima input gitu ya. Jadi artinya sebenarnya di tahap eksplorasi itu adalah perkembangan anak untuk semakin banyak tahu mengenai banyak hal, termasuk makanan. Nah, menurut saya ya, dalam hal klinis saya ya, ketidakoptimalan anak dalam makan, terutama dia pilih-pilih, itu bisa dan sangat bisa adalah pengaruh bagaimana kita orang tua dalam memberikan pengalaman dia dalam makan. Yang kadang orang tua gini persepsinya, saya juga paham sih, bukan menyalahkan ya. Yang penting anak saya mau makan, Bu Ririn. Nanti kalau anak saya nggak mau makan, nanti saya sampai pusing lagi gitu kan, sebenarnya seperti itu. Tapi kalau boleh saya sarankan, di usia terutama di bawah 2 tahun ya, pada saat dia dari mulai empasi, 6 bulan ke atas sampai dengan 2 tahun, itu sebanyak-banyaknya memberikan berbagai jenis makanan, tekstur, rasa, dan pokoknya yang menambah pengalaman dia dalam makan. Kalau misalnya di usianya dia yang belum sampai 2 tahun, bahkan mungkin ya apalagi udah di atas 2 tahun ya, yang kognitifnya udah mulai kerja, bahwa ini enak, ini nggak enak gitu ya. Pada dasarnya kita tetap memberikan banyak pilihan makanan gitu. Jadi jangan, ya walaupun mungkin pada akhirnya dia akan bilang, aku nggak mau makan itu. Oke. Kalau saya biasanya larikan ini menjadi sebuah hal yang bisa kita negosiasikan. Karena menurut saya, belum boleh seorang anak itu memilih gitu. Maksudnya mungkin kalau dewasa bisa milih, tapi ketika nggak ada makanan lain yang mau nggak mau itu dimakan seperti itu. Jadi memperkenalkan makanan dengan berbagai rasa itu tetap penting. Yang penting caranya adalah persuasif, mengajak. Persuasif di sini tidak memberikan instruksi hanya pada anak kita saja atau anak-anak itu gitu. Maksudnya anak ibu saja yang diberikan makanan bareng ya. Jadi semua makan dengan makanan yang sama, dengan ya mungkin jenis yang sama, dengan jumlah yang sama dan seterusnya. Kalau menurut saya ketika kita melakukannya dengan persuasif, mungkin itu akan lebih lebih bisa diterima, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau mungkin saat ini banyak sekali ya orang-orang atau mungkin banyak makanan-makanan itu dihias, dibikin semacam bento gitu tuh ya, yang agak dibentuk-bentuk segala macam, itu juga sebenarnya salah satu cara yang baik menurut saya, tanpa mengurangi rasa tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya pengalaman rasa dalam hal gustatori terkait dengan pengalaman dalam makan itu juga perlu dikembangkan. Balik lagi sih Bu, ketika kita bicara makan, kita bicara memilih makanan, berarti kita bicara gustatori, kita bicara taktil lagi, balik lagi. Jadi otomatis kalau memang seperti ada masalah dengan memilih, dengan picky gitu ya,
kita hubungkan juga dengan aktivitas perabaannya. Bagaimana pengembangan aktivitas perabaannya di rumah. Apakah dia mau bermain dengan berbagai tekstur mainan, dengan dengan play-doh, dengan aktivitas-aktivitas kayak bermain mengidentifikasi biji-biji. Saya biasanya kalau di klinik ataupun di rumah sakit itu kita punya biji-bijian, nanti anak itu suruh ambil biji tertentu dari misalnya biji jagung dengan saya tuh punya biji yang merah itu loh, sebenarnya pohon-pohon yang ada di pinggir jalan itu kan ada kayak biji saga ya kalau nggak salah namanya, apa gitu lupa. Nah, itu bisa mengidentifikasi biji-bijian, bisa mengatur itu semua. Nah, di situ biasanya dari sensori taktil yang bekerja seharusnya semakin ke sini dia akan lebih lebih acceptance ya, lebih menerima gitu ketika ada makanan-makanan tersebut itu dimakan oleh dia. Intinya tidak memaksakan banget, nanti jadi trauma. Kadang ibu-ibu gitu ya, aduh nanti kalau dipaksa jadi trauma nih Bu, malah nggak mau makan. Menurut saya, makan itu kan basic need ya, kebutuhan dasar gitu ya. Kayaknya kalaupun dia mogok makan gitu, ya sebenarnya adalah hal yang ya nanti juga kalau lapar harusnya diminta gitu sebenarnya. Dan jadi kalau saya bilang sih sebenarnya balik lagi, yang penting mindset kita adalah kita ingin memperkenalkan makanan itu. Dan yang jadi masalah ketika anak itu tidak mau, karena dia belum tahu rasanya. Bukan karena dia menghindari karena sesuatu. Ketika dia tahu rasanya, belum tentu dia nanti akan menolak. Oh, ternyata semua orang makan ini ya, enak banget ya. Iya, enak sekali. Yuk, coba yuk bareng-bareng. Nah, itu adalah suatu hal yang menurut saya bisa jadi salah satu ini. Tapi nanti tergantung case-nya juga sih. Ya, apalagi udah 5 tahun, Bu. Jadi kalau udah 5 tahun tuh, biasanya dia udah mulai ada egonya, mulai ada keinginan sendiri, udah mulai punya banyak ini itu. Jadi sebenarnya menurut saya bukan masalah di dia pikinya, tapi ada hal-hal lain yang membuat egonya tuh pengen diakui gitu ya, anak 5 tahun gitu. Jadi sebenarnya sebaiknya sih persuasif, ngajaknya makannya sama-sama bareng-bareng gitu. Gitu Bu Yuli kalau dari saya. Oke, terima kasih Bu Ririn. Semoga jawabannya terjawab ya Bu Rahma. Nah, di sini sudah ada lagi pertanyaan dari Bu Ani. Apa yang harus dilakukan untuk anak yang pola tidurnya tidak teratur sehingga menyebabkan ketika di sekolah marah-marah karena menahan kantuknya? Karena tidak dikatakan ini salah satu masalah sensori taktil yang belum optimal dan bagaimana menyikapi atau yang harus dilakukan bagi anak yang suka jahil atau iseng kepada temannya. Seperti itu Bu Ririn. Ini Bu Susi, Bu Susi biarin skip dulu. Skip dulu. Ada sebelumnya. Ntar ya 5 tahun sebelumnya Kak ada. Ini kan tadi yang tentang ini ada dari Bu Susiana ternyata ya. Kak skip ya. Oke, jika anak langsung aja dijawab ya, biar waktunya cepat. Langsung dijawab. Oke, siap Bu Ririn. Ini izin Bu, ada anak makanannya masih lembut, sukanya yang hangat. Jika tidak hangat, respon muntah, belum bisa makan yang teksturnya kasar, apa yang harus dilakukan? Usia anak 5 tahun. Gini, ini sih analisa saya ya. Kalau kita bicara fungsi organ, anak umur 5 tahun tuh ya mungkin organnya udah hampir sama lah ya dengan kita gitu. Bedanya mungkin ya nggak terlalu jauh. Artinya semua balik lagi ke pola. Pola yang sudah diberikan selama ini mungkin adalah pola-pola yang ya suka makanan lembut, ya udah dia senangnya lembut aja. Jadi dia nggak mau mencoba sesuatu yang ya lebih dari yang biasanya gitu kan, seperti itu. Dan juga kecemasan orang tua nih, sugestinya orang tua. Kadang-kadang orang tuanya cemas, ya udahlah daripada nanti dikasih makanan yang keras dia tersedak atau muntah. Menurut saya balik lagi, kalau fungsi organnya tidak ada masalah, kalau ibu mau ngecek mungkin ibu harus ke dokter gitu ya, atau ke THT atau apalah yang sebenarnya kalau mau untuk memastikan nggak ada masalah dalam fungsi organnya. Ini saya menjawab dengan tadi ya noted ya bahwa fungsi organnya nggak ada masalah, baik itu organ pengunyah, menelan, bahkan sampai ke pencernaan. Artinya sebenarnya nggak ada alasan untuk dia tidak bisa makan makanan seperti orang dewasa lainnya sebenarnya gitu. Karena normalnya anak itu di umur 9 bulan aja anak udah ada yang bisa makan nasi sebenarnya gitu. Artinya ini polanya aja Bu. Kalau menurut saya berikan dari sekarang. Ya mungkin tidak harus langsung ekstrim kasar, keras atau apa, tapi mungkin nasi lembek. Kalau dia ada reaksi muntah, ya nggak apa-apa. Itu adalah suatu reaksi yang menurut saya bisa jadi bukan dari reaksi
oral motornya. Tadi kita udah belajar ya bahwa kadang reaksi taktil pun bisa jadi muntah gitu kan. Rasa emosi yang terlalu berlebihan juga muntah karena dia merasa bukan sesuatu yang familiar. Tadi balik lagi. Untuk memulai sesuatu yang familiar kan juga dimulai dari sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi akhirnya lama-lama dia akan tahu, oh ternyata itu rasanya biasa aja. Gini, ngebayanginnya gini nih Bu. Dia adalah anak ini terbiasa dengan makanan itu atau dengan sesuatu yang itu yang dia tahu lah ya. Tiba-tiba hari ini diajarkan. Tentu kita tetap perlu orientasikan ya. Kita hari ini semuanya makan apa gitu misalnya. Jadi kita coba yuk makan bareng-bareng, makannya apalah menunya misalnya kayak gitu. Coba ya karena dia sudah punya mindset bahwa makanan lain selain yang biasa dia makan adalah nggak enak atau keras atau apalah, secara psikologikal mindset itu akan terus mendominasi psikologisnya. Nanti dia akan memuntahkan atau apalah sebagai cara penolakannya. Tapi karena ini adalah sesuatu yang semuanya harus makan dan ini emang udah menjadi menu sehari-hari, ya harusnya dia mungkin mulai terbiasa. Adaptifnya akan kita ajarkan pelan-pelan. Jadi menurut saya sih ya, kalau kecuali misalnya anaknya di bawah 1,5 tahun gitu, di bawah 2 tahun lah, mungkin iya perlu bertahap. Tapi kalau 5 tahun, menurut saya itu lebih kayak faktor psikologikalnya aja yang menurut saya itu memang perlu dikaji lebih lanjut, tidak hanya sekedar lewat pertanyaan ini ya Bu ya. Jadi menurut saya sih sebaiknya ini masalah suhu juga harus hangat atau apa. Balik lagi ke habit. Bu, gini, sebelum lanjut ya. Kita nggak akan pernah tahu di depan sana anak-anak kita akan bertemu apa. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendampingi, memberikan istilahnya modalnya, memberikan senjatanya, tapi nanti ke depannya dia akan berjuang sendiri gitu. Walaupun tetap kita orang tuanya. Jadi kalau menurut saya dari sekarang kita sudah mulai mengarahkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dia itu memang harusnya sudah bisa kita udah punya patokan lewat pembelajaran seperti ini. Kita juga harus sebagai orang tua harus, maaf ya bahasa kasarnya, tega gitu. Kadang-kadang yang terjadi adalah kitanya yang nggak tega, kitanya yang cemas sebagai orang tua, kitanya yang khawatir. Nah, kecemasan itu ditangkap oleh anak. Rasa yang tidak nyaman sebagai orang tua itu ditangkap oleh anak dan anak akan mengekspresikan itu sebagai satu penolakan buat dia. Jadi dari awal kita sugestikan, kita husnuzon, kita qanaah gitu ya, berpikir positif bahwa ini adalah yang baik gitu. Kita berikan karena persuasif, kita sama-sama makan dan alhamdulillah nggak ada masalah misalnya kayak gitu. Jadi menurut saya itu adalah balik lagi ya psikologikal kita sebagai orang tua juga bermain di situ. Begitu Bu Yuli. Yang tadi ya Bu Yuli, begitu ya Bu Susi. Ya. Nanti kalau ada ini lebih lanjut. Yang tadi pola tidur ya. Ya, betul sekali. Tadi itu pola tidur tidak teratur menyebabkan kantuk, sehingga apakah ini salah satu masalah dari sensori taktil yang belum optimal, lalu bagaimana menyikapinya, terus apa yang harus dilakukan jika si anak ini suka jahil atau iseng kepada temannya, seperti itu Bu Ririn. Kalau ini sebenarnya bukan taktil kalau menurut saya ya, kalau pola tidur nggak sesuai. Ini masalah propio nih. Jadi gini, anak ibu, Bu Ani, ini adalah anak yang mungkin anak yang aktif. Artinya ada kebutuhan energi yang harus dikeluarkan. Aktivitas sehari-harinya apa Bu? Apakah tidur malamnya karena memang dia, maaf ya Bu, gadget, atau mungkin memang ada sesuatu hal yang harus dikerjakan. Nah, ini uniknya kita ya dalam mempelajari sesuatu ini. Di sisi lain kita kan tadi belajar bagaimana mengatur supaya aktivitas itu menjadi adaptif, tapi di sisi lain kita juga tetap memberikan pembiasaan gitu. Kalau memang tadi yang saya bilang interception-nya harus kerja. Kalau memang jam 9 malam itu adalah jam waktu tidurnya, Bu, umur berapa nih Bu anaknya? Kita kasih tahu ya Bu, umur anaknya. Bu Yuli nanti baca ini ya, saya jawab. Jadi kalau umur anaknya memang udah di atas 6 tahun, artinya udah academic readiness ya, udah 6 tahun itu adalah anak sudah cukup matang untuk bersekolah dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri. Sebenarnya fungsi interception tadi ya, bagaimana mengatur dia tidur, dia bangun tidur jam berapa gitu kan, harusnya dia sudah mulai alert. Kalau saya dari faktor lingkungan, yang pertama pembiasaan tadi, jam segini jam tidur, jadi tidak ada aktivitas lain selain tidur yang harus dilakukan, kalaupun dikondisikan dengan lampu, dengan kondisi tempat tidur yang memang sudah nyaman segala macam untuk dia bisa tidur. Jadi memang tidak ada aktivitas dan itu harus konsisten dan komitmen. Terus yang kedua, kalau misalnya anak ini memang ternyata aktivitasnya usianya misalnya bukan usianya,
apa sih tadi ngomong? Jadi lupa. Misalnya dia Bu Riri, maaf, usianya 8 tahun dengan apalagi diagnosanya autis. iya, apalagi 8 tahun ya. Ya, diagnosanya autis. Ya tetap ada pembiasaan. Coba cek hari itu apakah aktivitas fisiknya sudah terpenuhi atau belum. Kalau aktivitas sudah terpenuhi, ya seharusnya ada faktor ya tadi pembiasaan metabolisme ya. Jam segini waktunya tidur, jam segini waktunya bangun, jam segini dan lain sebagainya. Kadang-kadang emosi itu muncul bukan hanya dari ya tadi mungkin dia merasa kantuk, tapi mungkin muncul dari ekspresi yang tidak terkeluarkan gitu ya. Banyak anak-anak special need yang memang bermasalah dengan ekspresif, akhirnya munculnya emosi. Pada prinsipnya sebenarnya kita memberikan bahwa sesuatu yang dia mau ungkapin ya dia tidak perlu dengan emosi gitu. Kadang-kadang saya juga menghadapi klien yang seperti itu ya karena dia belum bisa mengungkapkan sesuatu akhirnya dia emosi. Tapi balik lagi ya menurut saya setiap harinya semua anak ya mau itu anak bukan semua anak itu memang harus tercukupi kebutuhan energinya. Dengan cara apa? Aktivitas fisik. Kadang-kadang aktivitas fisik itu menjadi aktivitas yang tidak dilakukan karena tadi ada hal lain yang dilakukan seperti misalnya oh hari ini kita full keluar rumah misalnya atau hari ini full ini ada kegiatan lain yang memang membutuhkan duduk misalnya atau dia hari ini nonton banyak nonton. Nah, itu juga perlu dicek. Artinya aktivitas fisik itu memang harus dilakukan karena untuk menstabilkan kebutuhan energi tadi seperti itu. Kamu ya kayak gitu ya. Terus apa tadi pertanyaannya selanjutnya? Kalau dia suka iseng ya? Ya, suka iseng dan jahil ke temennya Bu Ririn. Ya balik lagi tuh. Jadi memang itu kebutuhan energi yang memang perlu dikeluarkan. Jadi iseng dan jahil kan adalah bentuk kebutuhan gerak yang tidak tersalurkan. Jadi dia akhirnya punya aktivitas yang mengisi kebutuhan energi tersebut. Jadi kalau ini boleh disarankan oleh saya nih, termasuk mungkin kalau di rumah sakit juga gitu ya. Jadi dimulailah aktivitas-aktivitas sekolah itu Bu dengan aktivitas fisik dulu tuh supaya anak-anak yang dengan kebutuhan gerak tinggi itu terpenuhi dulu, baru akhirnya dia bisa duduk tenang. Atau sebaliknya ketika anak tersebut memang punya energi berlebih, memang sebaiknya harus ada aktivitas fisik. Dia ketahanan dia untuk mengerjakan sesuatu dalam kondisi duduk itu pasti akan nggak seoptimal dengan anak-anak yang tanpa ada masalah proprioception kayak gitu. Jadi memang taktilnya bukan taktil yang menghasilkan emosi, tapi kayak mungkin lebih kayak masalah kebutuhan gerak bisa atau berhubungan dengan bagaimana dia pola yang selama ini dilakukan sama ibu mungkin bisa juga itu perlu dilihat lagi sehingga anak tersebut menjadi seperti itu. Seperti itu sih Bu Yuli. Ya, terima kasih. Semoga terjawab pertanyaannya ya, Mama. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Anggi dengan anak usia 22 bulan tapi belum bisa berbicara membentuk kata. Jadi hanya 1-2 kata. Kebanyakan tutup mulut. Bahasa reseptifnya bagus. Apakah itu salah satu indikasi kurangnya pengalaman sensori? Apa saja aktivitas yang memperkaya pengalaman sensori sehingga kosakata bicaranya lebih banyak? Ya. Terima kasih Bu Anggi, Bu Nurwastu Anggi. Oke, yang pertama 22 bulan. Pendengaran oke ya Bu ya. Kalau pendengaran oke berarti memang insya Allah nggak ada masalah dengan bicara. Yang harus dipastikan kan adalah pendengaran. Makanya kan biasanya kalau ibu ke dokter atau ibu ke dokter anak atau psikiater atau siapapun itu biasanya dicek dulu pendengarannya. Kalau pendengarannya nggak ada masalah, nggak harus pakai bera. Misal ibu panggil nengok, ibu menyetel musik dia tahu arah musiknya dan sebagainya, berarti pendengaran oke. Kenapa yang menyebabkan dia tidak bisa merangkai kata atau 1-2 kata kebanyakan tutup mulut? Ya benar, mungkin saja memang adanya ini sensori motor lagi bekerja Bu di usia 0 sampai 2 tahun sensori motor bekerja. Jadi nggak harus kalau menurut saya ya bicara insya Allah pasti akan berjalan, maksudnya akan bisa gitu ya dengan jalannya dengan waktu, tapi tetap optimalkan yang saya bilang dalam piramida sensori itu. Coba lihat bagaimana kebutuhan geraknya, seimbangannya, rabanya gitu ya. Lanjut dengan aktivitas-aktivitas yang menimbulkan level di atasnya tuh kayak tadi visual motor, aktivitas dengan dua sisi tubuh, aktivitas dengan postural security dengan keseimbangan dan seterusnya. Sambilan saat melakukan aktivitas itu kita tetap memberikan simulasi bicara ketika dia terus gini, kalau saat anak-anak ini minta sesuatu atau misalnya ibu juga kadang-kadang gini Bu, anak itu ngomong-ngomong karena dia nggak perlu ngomong karena ibu dan bapaknya sudah menyediakan semua kebutuhannya, ngerti nggak maksud saya? Jadi
Susu, oh udah jam segini, waktunya minum susu, silakan, susu udah datang gitu. Oh makan, jam 12 waktunya makan, oh makanan akan datang tepat jam 12 misalnya. Ya itu benar, karena memang mungkin ya tadi ya, disiplin waktunya oke. Tapi ada kalanya kadang-kadang hal tersebut membuat anak itu jadi merasa nggak perlu ngomong, dia tinggal apa namanya, semua yang dibutuhin tinggal datang gitu kan. Jadi ada kalanya juga perlu yang namanya kebutuhan dia harus meminta gitu, kebutuhan memintanya harus distimulasi gitu. Misalnya hari ini mau jadwalnya makan, udah jam 12 nih, kita mau makan yuk, mau makan misalnya gitu. Jadi kita memang ngecek dia untuk merespon. Jadi ada kebutuhan meminta di situ. Karena sebenarnya bahasa ekspresif adalah, kalau ada definisi dari yang saya punya, itu adalah kemampuan seseorang untuk mengekspresikan kebutuhan dan keinginannya gitu. Jadi artinya ada kebutuhan dan keinginan, baru dia bisa mengungkapkan gitu. Kadang-kadang bicara tuh mungkin nggak langsung otomatis kayak saya gini ngomong, gitu, enggak ya, tapi mungkin harus ada dorongan keinginan dan kebutuhan. Kadang ada anak-anak yang walaupun saya bukan mendiagnosa ya, mohon maaf, ada nama istilahnya selective mutism. Mutism itu kayak mute tau ya. Kalau TV itu kalau dipencet mute kan berhenti ya suaranya ya. Nah, dia bisa jadi selective mutism. Jadi dia mungkin pilih-pilih ngomongnya gitu. Kalau dia rasa nggak perlu ngomong, dia nggak ngomong gitu. Tapi dia mengerti, makanya tadi reseptifnya oke gitu kan. Tapi dirangsang juga dengan pertanyaan. Apalagi sesuatu yang dia inginkan banget, kalau perlu pakai agak-agak ditahan dulu untuk dia bisa menyampaikan. Misalnya dia suka kerupuk misal gitu ya. Mau kerupuk, misalnya cuma nunjuk tangannya, nunjuk ke kaleng kerupuknya misalnya. Kalau bisa pada saat mau diambilkan, coba bilang dulu, apa ini? Kerupuk apa? Coba ulangin dulu. Oh, dia nangis. Nggak dulu, kalau nggak mau ngomong nggak dikasih, bisa kayak gitu. Tapi bukan nggak dikasih, benar-benar nggak dikasih ya. Setidaknya dia usaha untuk melakukan itu, baru dia diberikan gitu. Jadi jangan apa-apa langsung diberikan. Jadi kayak ada usaha dulu untuk dia bisa mengungkapkan apa yang dia mau, seperti itu. Gitu Bu Yuli. Oke, semoga terjawab ya Bu Anggi untuk pertanyaannya. Lalu lanjut ini dari Mama Saka, dengan anak usia 5 tahun, lebih masih sulit untuk mencoba permainan dengan tekstur tertentu seperti pasir, kemudian yang kenyal-kenyal, masih geli. Itu bagaimana Bu Ririn cara mengatasinya? Ya karena kalau taktil itu kan nanti banyak hal yang akan berpengaruh ya, termasuk tadi emosi, juga berhubungan dengan keterampilan motorik halus nih, pegang pensil, menulis, dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa dimulai, nggak harus langsung dengan mainan. Ibu mandiin, aku mandiin ya. Kalau mandi pakai spons, Bu, gosok badan anaknya dengan spons, gitu ya. Jadi berikan stimulasi taktilnya lewat dari aktivitas mandi. Mungkin bentuk permainan-permainannya dari yang sangat halus sekali gitu, yang ibaratnya tidak langsung ekstrim ke yang kasar gitu ya, bubble atau mungkin apa, atau tadi saya bilang pakai kacang, biji-bijian atau apa gitu, yang dia melakukannya dengan bermain seperti biasa. Terus cobakan aktivitas baru. Jadi sebenarnya taktil itu nggak mesti langsung tekstur juga, tadi yang saya bilang. Jadi hari ini pengalamannya bermain di mana, hari ini ketemu orang siapa, ketemu orang baru, berkenalan, dan seterusnya. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan taktil. Even itu sebenarnya memang harus berhubungan dengan tekstur sentuhan di kulit sih, tapi memang secara perilaku juga boleh kita berikan pengalaman-pengalaman dalam beraktivitas lewat ya tadi bermain tempat baru, aktivitas baru, orang baru, atau hal-hal yang memang hari ini kita mau main. Jadi nggak formal harus bermain dengan tekstur gitu Bu. Seperti itu Bu Yuli. Oke. Sama-sama Bu Rama. 20 tahun. Iya, terima kasih. Lalu di sini ada dari Bu Susi, dari orang tua Gary, dan anaknya usia 20 tahun, autisme, masih sering muter-muter sendiri dan sering ganti baju sehari bisa sampai 6-10 kali. Masalah apa pada anaknya ya Bu ya? Terus terima kasih. Sekarang berada di AT. AT apa ya Bu? Gitu. Mungkin Mama Gary bisa komen kira-kira AT itu apa ya?
Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu kali ya Bu Ririn terkait Ya, 20 tahun ya masih muter-muter tuh sering gonta-ganti pakaian dalam sehari tuh bisa 6 sampai 10. ya, kalau kalau memang kalau dengan faktor usia pun sebenarnya dia sudah punya karakter tertentu ya memang yang sifatnya lebih patologis ya dibandingkan hanya masalah sensori. Jadi sebenarnya kalau kalau kayak gini sih memang ada perlakuan juga yang memang harus optimal ya. Kalau misalnya sensori yang bekerja kayak muter-muter itu kan sebenarnya adalah hal aktivitas yang berhubungan dengan propio ya, propio vesti lah dua-duanya. Apakah dalam keseharian Bu ada aktivitas motorik yang juga tetap harus diberikan? Misalnya sebelum mulai aktivitas, apakah dia bisa jalan kaki setengah jam atau apa? Karena mungkin energi yang dia punya, dia tidak bisa lakukan karena idenya juga masih sangat sederhana. Dia melakukan hal-hal yang dia tahu gitu, yang dia biasa lakukan. Dan hal tersebut apakah ada pencetusnya? Misalnya kalau dia lagi minta sesuatu atau kalau dia lagi kesel atau lagi dia apa, nah hal tersebut bisa jadi cara dia untuk mengekspresikan, bisa juga kayak gitu. Jadi kalau memang seperti itu ya memang harus ada. Jadi kayak kita lah olahraga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk orang dewasa seperti kita juga nih, Bu Yuli, kita kan sebenarnya ada kebutuhan fisik yang harus terpenuhi ya. Pernah nggak sih kita merasa seharian ini kayaknya kita tuh full banget gitu ya, hari ini habis ini. Bu, tapi kan saya bergerak gitu. Apakah itu bukan proprioception gitu kan? Udah saya hari ini bergerak habis dari jalan dari ruangan ini ke ruangan ini dan ruangan tapi kan beda. Itu kan kegiatan yang sifatnya fungsional ya. Yang dimaksud dalam kegiatan sensori ini adalah kegiatan yang memang bertujuan ya tujuannya untuk mengoptimalkan si sensori tersebut. Beda ya. Kayak misalnya hari ini saya kebetulan di rumah sakit full nih pasiennya, kebetulan kalau pasien terapis sensori mah main terus ya, jadinya memang ada aktivitas motorik, tapi kan balik lagi ya, itu kan berhubungan dengan pekerjaan gitu, bukan berhubungan dengan kebutuhan saya gitu. Jadi memang saya kadang-kadang memang harus ada aktivitas yang tujuannya memang untuk memenuhi kebutuhan gerak gitu. Ya olahraga lah yang paling gampang tuh olahraga. Nah, ketika aktivitas seharian itu penuh, akan terjadi hal-hal yang mungkin ya tadi ada yang ngerasa nggak enak lah badannya atau hari ini jadi emosinya gampang gampang tercetus dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi memang memunculkan hal tersebut gitu. Nah, balik lagi kayak yang tadi Ibu Susi bilang kalau anak umur 20 tahun apalagi mohon maaf dia ada autism gitu kan, pasti dia memang ada patologikal ya Bu ya yang memang dia persepsikan sebagai bentuk kebutuhan dia. Nah, dengan muter-muter ini apakah dia ingin bertujuan untuk apa nih? Apakah memang kebutuhan geraknya? Nah, jadi bisa jadi menghilangkan muter-muternya ini ada aktivitas yang lebih bertujuan yang diberikan. Sebenarnya seperti itu kalau dari saya. Terus yang kedua, sering ganti baju sendiri sehabis 6 sampai 10 kali. Kalau menurut saya masih ada hubungannya dengan proprioception. Kalau kayak gini memang kita harus dibantu dengan ya tadi ya aturan ya, tidak memberikan akses dia untuk ngambil baju sendiri atau apa. Jadi memang itu harus ada sesuatu yang ini. Nah, kalau tidak diberikan akses untuk dia ambil baju atau lemarinya dikunci atau mungkin dia tidak punya bisa taruh lemarinya di dalam ruangan, ruangannya dikunci gitu misalnya ya. Itu akan terjadi masalah lain seperti emosional dan sebagainya. Ya balik lagi berarti memang ada kebutuhan energi yang tidak terpenuhi, makanya dia harus ada aktivitas motorik ya atau aktivitas fisik seperti itu. Seperti itu, Bu. Billy. Terima kasih. Berarti Buri ternyata kegiatan anak itu memang benar-benar harus terstruktur dan sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke. Iya. Ternyata AT itu adalah talenta center Parung maksudnya. Jadi agak-agak tipe dikit. Oke, kita lanjut berarti ya. Ada pertanyaan nih Bu dari daycare-nya sendiri. Anak usianya 4 tahun dengan diagnosanya autisme. Apabila marah sering menjedotkan kepala ke tembok dan apabila menyentuh atau peluk tangan seperti mencengkram. Bagaimana cara menyikapinya? Ya kalau ini taktil banget nih. Kalau menurut saya taktilnya yang kelihatan dominan ya. Jadi memang anak-anak taktil ini cenderung kayak gini nih, tantrum, suka ya tadi ya. Jadi memang kalau yang kayak gini 4 tahun ini egonya sudah mulai ada. Dia udah punya keinginan yang mungkin tidak bisa dia sampaikan ke kita ya. Jadi akhirnya dia menggunakan cara-cara yang tantrum tadi ya untuk mengetes perhatian, bukan mengetes ya, mencari perhatian
kita untuk dipenuhi kebutuhannya. Saran saya ya walaupun mungkin tidak semudah yang saya ucapkan ya Ibu ya, Bu siapa namanya tadi? Waalaikumsalam Bu dari daycare. Ya Ibu daycare, teman-teman di daycare. Jadi yang pertama memang yang paling penting adalah safety-nya. Jadi ketika dia ada sesuatu yang dia tidak nyaman, kita harus pastikan kan kita udah kalau semakin sering ketemu anak kan kita juga udah tahu ya kira-kira apa saja yang akan memunculkan tantrum tersebut gitu ya. Jadi kita harus pastikan lingkungan itu tidak membahayakan dan dia tidak mencari tempat untuk itu karena dia memang awareness-nya belum muncul. Yang kedua, menurut saya stimulasi aktivitas taktilnya Bu. Jadi misalkan berikan aktivitas-aktivitas yang memang berhubungan dengan sensori taktil kayak tadi misalnya bermain dengan mainan yang berteksturnya dari yang halus ya, jadi jangan dari yang terbalik, jangan dari yang kasar karena anak ini belum bisa mendiskriminasikan gitu kan mana yang halus, kasar dan seterusnya. Dan dia juga proteksinya kan nggak ada karena dia selalu nggak tahu bahaya gitu ya, dia selalu ingin mencari sesuatu yang untuk menarik perhatian orang lain. Terus tadi balik lagi ya, apapun yang berhubungan dengan taktil, mungkin kayak tadi dia memeluk, tadi kenapa? Apabila menyentuh atau peluk tangannya seperti mencengkram. Ya, karena dia nggak nyaman. Mencengkram itu adalah salah satu bentuk penghindaran ya. Tapi kan dia mungkin tidak kuasa karena masih 4 tahun, mungkin dia masih bisa kita tahan gitu ya. Cek juga, mohon maaf, cek juga dengan kondisi emosi orang tua. Jadi yang saya pelajari selama ini, anak di bawah usia 7 tahun, emosinya sangat berhubungan dengan emosi ibunya terutama. Jadi ketika anak umur di bawah 7 tahun ini, emosinya gampang meledak gitu ya, apalagi kalau misalnya tiba-tiba kita tidak tahu ada sebabnya kenapa gitu, tiba-tiba anaknya tantrum, marah dan sebagainya, mungkin cek juga dengan kondisi orang tua. Kalau anaknya ada di dalam maksudnya daycare itu pulang pergi ya Bu Yulia? Pulang pergi, Bu Riri, khusus ya. Emang untuk anak usia dini ya? Ya. Jadi memang banyak yang terjadi adalah bisa saja dia menyerap emosi dari orang tua. Saran saya tetap walaupun kita pegang anaknya, kita tetap juga bagaimana membuat bonding sama orang tua. Bisa jadi masalah itu terjadi sama orang tuanya, anaknya yang punya frekuensinya sama ke anaknya, akhirnya anaknya yang mengeluarkan reaksi tersebut. Jadi kalau saya di RSJ memang ada namanya family therapy, walaupun belum maksimal, tapi buat saya pemahaman orang tua terhadap perilaku anak itu paling penting. Karena nanti kalau orang tuanya udah paham bagaimana dia bisa. Jadi gini, orang tua tuh kadang kan punya emosi ya, punya masalah gitu kan, punya emosi mah wajar ya. Nah, emosi tersebut tidak bisa diselesaikan. Akhirnya dia simpan emosi itu, dan terus dia harus berhadapan dengan anaknya gitu kan. Nah, anaknya ini kan mungkin menyerap emosi yang tidak selesai itu atau masalah yang tidak selesai itu, dan akhirnya dia jadi cranky lah ya, awalnya cranky, rewel, marah-marah dan sebagainya, akhirnya jadi tantrum dan seterusnya. Jadi ini juga perlu diberikan. Sebenarnya untuk dia bisa dipeluk, diinikan ya memang harus bertahap sih, balik lagi tadi ke gradasi si aktivitasnya itu ya, dari mungkin dan harus kayak trust-nya tuh terbentuk gitu. Kepercayaan si anak terhadap kitanya tuh harus terbentuk. Ya Masya Allah ya, pekerjaan seperti ini, Insya Allah lah ya kalau dijadikan ini sebuah sarana ibadah buat kita gitu ya, ini adalah sesuatu yang memang harus dari hati gitu. Kadang kita pun sebagai pendamping, sebagai guru, sebagai tim daycare pun tentu punya emosi juga yang kadang-kadang harus segera disingkirkan dulu kalau ketemu anak-anak seperti ini gitu. Saya juga sih, karena saya juga bekerja di bagian anak dan remaja, kalau pagi datang untuk ketemu mereka ya harus rilis dulu semuanya ya, jangan sampai emosi kita tuh lagi nggak enak gitu kita bawa dan pasti anak itu ikut rewel deh. Coba aja kalau mau coba, tapi kalau bisa jangan dicoba yang kayak gitu ya. Jadi memang kitanya juga harus bisa rilis. Bismillah, sesuatu itu harus dengan kondisi yang dengan tulus lah gitu kayak gitu. Seperti itu Bu Yuli. Waalaikumsalam. Ya, Bu Ririn, Insya Allah sekali ya. Ternyata untuk masalah sensor profil aja banyak sekali ya yang harus dilakukan. Oke, untuk ayah bunda mohon maaf.
Alhamdulillah. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Jihan 6 tahun. Daycare. Usianya anaknya 6 tahun. Terus masih suka jalan jinjit. Kira-kira program terapis apa yang bisa dilakukan dengan diagnosanya autisme? Seperti Ya. itu Bu Ririn. Jinjit ini juga bisa jadi dari taktil, Bu. Bisa jadi dari taktil. Jadi ada sensasi dan juga habit. Ya, jangan lupakan itu. Karena gini, saya punya klien di rumah sakit yang gara-gara sering jinjit dan tidak diintervensi. Maksudnya anaknya ya udah dibiarin jinjit lah, ibunya udah capek ngelarang gitu ya. Akhirnya jadi tightness, ada pemendekan otot di kakinya. Kalau udah tightness gini kan berarti perlu ada koreksi otot dan sebagainya, dan itu mungkin akan lebih ribet lagi. Jadi kalau masih bisa kita larang gitu. Jadi kadang-kadang rata-rata anak-anak autis tuh kayak punya ciri apa ya? Mereka melakukan hal-hal yang mereka nyaman gitu. Padahal itu nggak bermakna. Kita sebutnya kayak ya kalau misalnya ada yang flapping, ada yang steaming gitu kan, ada yang jinjit, banyak macamnya. Jadi balik lagi itu adalah reaksi ketidaknyamanan atau mungkin sesuatu yang dia iseng pengen lakukan dan menurut dia itu nyaman. Jadi kalau bisa di-cut dengan larangan, tidak jinjit. Atau dia avoiding terhadap alasnya, misalnya dia jinjitnya mungkin hanya pada karpet tertentu, ada pada karpet kah, atau pada rumput kah, atau pada apa. Kalau memang pada itu berarti dia memang ada masalah dengan taktil. Tapi mungkin kalau memang hubungannya dengan gerak, ya berarti dia ada sesuatu yang harus dipenuhi kebutuhan geraknya, misalnya kayak gitu. Prinsip-prinsipnya nanti kita lakukan dengan aktivitas ya sebenarnya. Nanti kita lanjut di aktivitas sesi berikutnya. Oke, baik Ya. Bu Ririn. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tetap dari Bu Susiana Daycare. Anaknya Raka usia 5 tahun, belum bisa mengunyah dan menyedot. Apa itu bisa jadi salah satu faktor penyebabnya? Di buburnya ada jagung pipil yang utuh, sama Raka nggak mau dikunyah, langsung ditelan. Biskuit pun dimakan bukan dikunyah tapi diimut-imut sampai lunak, lalu langsung ditelan. Seperti itu Bu Riri. Nah, berarti kalau memang seperti ini berarti ada hubungannya dengan kemampuan oral motor namanya Bu Susi. Jadi kemampuan oral motor itu adalah berhubungan juga dengan kekuatan otot-otot di daerah mulutnya. Nah, balik lagi kalau kekuatan otot di mulutnya memang belum optimal, tentunya dia juga akan kesulitan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan oral motor seperti mengunyah, menelan, dan seterusnya. Penguatan otot-otot oral motor mungkin kemarin ya sesi terapi bicara sebenarnya mungkin sudah disinggung sedikit ya, sudah disinggung ya. Tapi kalau dari saran saya, kalau dari saya sebagai OT, sebagai sensori atau okupasiterapi, tetap memberikan stimulasi untuk sesuatu itu dari hal yang paling mudah dulu buat dia. Kalau memang tadinya dia makan bubur lembut, dinaikin derajat kekentalannya atau mungkin dinaikkan derajat teksturnya lebih agak keras. Artinya pembiasaan tersebut kita lakukan step by step sehingga kemampuan oral motornya juga menerimanya menjadi oke, jadi ini perlu menelan. Saya sih setuju benar kalau memang dia ternyata untuk yang keras dia udah punya kompensasi sendiri namanya ya. Ketika dia melihat ada makanan itu tidak bisa dia telan atau dia tidak bisa kunyah, dia akan pikirin gitu ya. Sebaliknya ketika ada makanan-makanan yang memang dia bisa mood gitu lama sampai akhirnya lunak, mungkin dia ini kan. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan berarti memang ada kelemahan di otot-ototnya yang memang harus ada latihannya memang khusus ya. Mungkin teman-teman TW yang lebih paham, tapi yang saya jadikan garis bawahnya adalah tetap melakukan pembiasaan dengan makanan yang berjenjang teksturnya gitu. Jadi dia akan jadi lebih familiar dan dia lebih nyaman untuk makan dengan tekstur yang berbeda. Seperti itu Bu Yuli, Bu Susi. Semoga terjawab ya. Karena ada lagi dari Bunda Helga. Anaknya usia 3 tahun 10 bulan. Sehari hanya geraknya banyak sekali. Dalam sehari banyak sekali gerak. Jadi saat diikutin saran terapis sebelum beraktivitas, jalan-jalan pagi dulu, keluar main sepeda tapi masih didorong, main skuter tapi energinya kayak nggak ada habisnya nih Bu Ririn. Kadang suka kehabisan ide mau ngapain. Kalau di rumah dia lebih suka kegiatan fisik, kalau kegiatan seperti mewarnain, menulis atau berkaitan dengan sensori motor hanya bertahan 15 menit paling lama.
untuk tidur siang itu seperti yang nggak tenang, pengen cepat-cepat bangun, dan saya harus tungguin biar dia mendapatkan tidur siang yang cukup. Bagaimana menyikapinya, Bu Ririn, yang baik? Iya. Ya memang kalau sebenarnya sih sama sih Bu, di tempat terapi pun gitu, kita kadang nggak langsung menemukan aktivitas yang tepat gitu ya pada anak, dan akhirnya mendatangkan perilaku yang adaptif gitu ya. Bisa jadi kita mencoba berbagai hal. Mungkin tadi kalau misalnya dia nggak selain masalah berhubungan dengan jumlah waktu, ibu juga jangan lupakan berhubungan dengan keterampilan yang ingin dicapai. Jadi walaupun kita menghabiskan energi, jangan hanya fokus di energi yang dihabiskan, tapi ada keterampilan yang dimiliki. Saran saya mungkin gini, ibu lakukan aktivitas misalnya melempar bola dengan kayak ring basket, atau mungkin bisa dengan bola pantul, memantulkan bola. Misalnya bola di ini dinding ya, saya contohnya saya di depan dinding, saya lemparkan bola, terus saya langsung tangkap bola tersebut. Dari yang jaraknya dekat sampai jaraknya agak jauh dan seterusnya. Karena di aktivitas tersebut bisa diulang-ulang sekian banyak, boleh, tapi ada aturannya. Misalnya gini, bola yang harus ditangkap dan dipantulkan tuh misalnya 10 kali dan tidak boleh jatuh. Kalau jatuh tidak dihitung. Jadi ibu bisa bayangin berapa kali dia harus melakukan. Kalau masalah energi yang nggak habis-habis ya itulah Bu, memang kebutuhan 3 tahun 10 bulannya masih eksploratif. Jadi dia memang masih seeking ya, masih mencari terus sampai dia mendapatkan itu. Nah, jadi ketika ibu melakukan aktivitas fisik juga ibu harus punya target ke keterampilan yang dimiliki untuk anak itu apa. Karena kalau keterampilan motoriknya nggak terpenuhi, itu juga bisa diulang lagi. Jadi nggak harus, artinya gini loh, ada sesuatu yang mesti dijadikan target gitu. Kalau cuma sekadar main, 10 menit udah, 30 menit udah, kok masih nggak capek-capek? Karena targetnya waktu gitu. Tapi kalau targetnya adalah skill, itu adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan lagi. Ini sebenarnya resepnya terapis ya. Dia 5 menit pertama cuma bisa lempar doang, tapi tangkapnya kurang optimal. Besok dinaikin lagi 10 menit, tapi dengan lemparnya 10, tangkapnya juga 10, misalnya gitu. Besok dinaikin lagi. Jadi semakin kita strict dengan target, skill-nya semakin naik, dan keterampilan motoriknya juga semakin bagus, dan energinya nggak hanya dipakai hanya secara physically aja, tapi dipakai juga untuk strategi tadi. Kan ada motor planning tadi di piramida ya. Jadi motor planning itu fungsinya untuk mengatur bagaimana aktivitas itu terpenuhi juga dengan menggunakan target, menggunakan skill yang kita harapkan apa. Jadi kok 3 tahun 10 bulan sih saya rasa, atau tendang bola tadi, bisa juga tendang bola dengan tadi gawang. Gawangnya pertama pendek, sebenarnya gawang kok pendek sih. Gawangnya tadinya kecil atau lebar dulu, terus ke kecil misalnya kayak gitu. Atau bolanya tadi yang ringan dari plastik, atau lama-lama bolanya mungkin dari bola yang berat. Bola yang berat tuh apa ya? Bola sepak beneran gitu, misalnya gitu. Jadi kita bermainnya nggak cuma sekadar dari durasi, tapi juga dengan modalitasnya memang harus kita lihat lagi. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Helga bisa nyambung dengan yang saya berikan. Oke. Satu lagi nih, ada Bu Riri pertanyaan dari Khadijah Upi, dengan anak Farhan, usianya 20 tahun, mengalami kejang saat SMP, mengakibatkan anggota sebelah kiri tidak berfungsi. Yang paling kaku dan jarang digerakin, tangan sebelah kiri, bahkan kadang untuk bergerak saja tidak mau, dan disentuh sedikit teriak sakit. Nah, itu seperti apa, Bu Ririn? Kalau ini namanya parese sih kalau kami bilangnya. Ya pasti sakit Bu, karena kan dari SMP ke usia 20 tahun berarti udah berapa dulu tahun tuh. Berarti dari kalau SMP saya asumsikan 13 sampai 15 tahun lah ya. Berarti sekarang umurnya 20, berarti udah 5 tahun tidak dilakukan gerakan. Tentunya bagian tubuh tersebut menjadi menjadi tidak optimal lagi ya. Dan tentu saja otot yang ini sih perlu dilihat lagi ya Bu ya, misalnya gerakan apa yang dia terasa kaku, apakah semua gerakan tangan ya tadi ya, benar nggak sih? Misalnya gerakan tangan. Iya, jadi bisa gerakan angkat tangannya cuma bisa jarinya doang kah, atau bisa sampai pergelangan tangan kah, atau dia bisa dibantu dengan diangkat, karena nanti ada pengukurannya, itu harus ada pemeriksaannya lagi Bu. Jadi nggak bisa langsung kita
berikan. Jadi sebaiknya ibu ke OT-nya langsung atau mungkin nanti ke dokter untuk melihat lebih lanjut mengenai keterbatasan di geraknya. Kalau keterbatasannya itu sudah bertahun-tahun, tentunya kita tidak bisa, ya mohon maaf ya, tidak bisa memberikan aktivitas selayaknya seperti tangannya normal. Berarti ada namanya modifikasi cara. Nanti itu akan dilatih oleh si terapisnya juga. Apakah cukup dengan satu tangan dia bisa melakukan, ataukah ada aktivitas-aktivitas yang harus dua tangan, dia punya teknik kompensasi sendiri untuk melakukan. Jadi nggak mesti harus dua-duanya gerak gitu kan. Jadi sebenarnya ada namanya metode rehabilitatif Bu di situ. Kalau metode rehabilitatif kita bisa menggunakan modifikasi cara atau modifikasi alat, atau nanti ada modifikasi lingkungan yang bisa dibantu untuk supaya anaknya tetap mandiri walaupun hanya dengan satu sisi tubuh. Kaki nggak ada masalah berarti ya Bu ya? Kalau kaki nggak ada Tidak ada. masalah, berarti mobilitas masih oke, tinggal tangani. Jadi bagaimana nanti mencari atau mendesain aktivitas-aktivitas yang tetap bisa dilakukan walaupun dalam satu tangan ataupun dalam modifikasi cara tersebut. Begitu Bu Yuli. Oke, Bu Ririn. Oke, pertanyaan terakhir ya, Bu Ririn. Di acara kita saat ini, dari Ibu Nasuha, anak usia 9 tahun, delay development, artikulasi belum jelas, saat berbicara, menulis masih belum rapi, seperti tangannya masih belum kuat. Kalau di rumah susah sekali, nurut perkataan orang tua, dilarang semakin jadi dan selalu jahil dengan adiknya. Ketika marah selalu buat keributan dengan membanting benda. Bagaimana menyikapinya, Bu Ririn? Oke. Ibu 9 tahun walaupun anak dengan delay development tetap punya tetap punya perkembangan emosi dan perilaku. Dia udah punya karakter, dia udah punya keinginan, dia punya ego gitu ya. Apalagi kalau boleh sekarang 9 ke 10 tuh udah muncul namanya pra-remaja. Ini laki-laki perempuan, Bu? Oke. Kalau laki-laki, oh laki-laki. Kalau laki-laki, ya jadi memang faktor usia itu ya tadi, walaupun dia delay tetap di usianya yang 9 tahun ini dia tetap punya ego, punya inilah ya, karakter yang memang ingin dipenuhi. Terus untuk artikulasi belum jelas ya mungkin karena ada kelemahan atau kekakuan di area oral motor sehingga artikulasinya perlu dilatih. Tapi menurut saya kalau saat ini dia bisa mengungkapkan dengan caranya dia dan ibu mengerti dan orang lain mengerti ya, maksudnya kayak ada cadalnya dikit, is okay, nggak masalah. Lebih lanjutnya mungkin ke TW. Tapi mungkin kalau secara fungsi dia bisa dimengerti, kemampuan berbicaranya sebenarnya nggak ada masalah harusnya. Terus kalau misalnya tangannya masih belum kuat, ya Bu, memang karena itu faktor delay development bisa juga pengaruhnya ke tangan. Nah sekarang bagaimana tetap mengoptimalkan sebatas apa kemampuan yang dimiliki, nanti bisa dilihat lebih lanjut. Oh ternyata dia istilahnya kalau di kami ada level kemandirian. Apakah level tersebut dia mandiri penuh, apakah dia mandiri dengan modifikasi, ataukah dia perlu diawasi, atau bahkan dia perlu dibantu. Jadi prinsipnya anak ibu tetap harus melakukan semuanya sendiri sebatas yang dia mampu. Nanti perlu dicek lagi sih Bu oleh kami para profesi terapis ataupun dokter yang melihat seberapa perlu bantuan yang diberikan. Tapi tidak totally dependent ya Bu, tidak selalu dibantu, harus ada yang tidak. Masalah dia sering mengganggu atau mungkin jahil sama adiknya, ya itulah tadi ya, kebutuhan gerak tidak terpenuhi karena memang ada problem fisik, akhirnya dia menjadikan itu sebagai ya tadi ya, ekspresi dia untuk eksis lah ya, ibaratnya ini ada aku loh, adikku diganggu terus karena aku ada. Prinsipnya adalah bagaimana ibu pahami itu dan tidak terpancing gitu. Kadang-kadang itu juga tricky ya, manipulatif anak-anak untuk dipenuhi kebutuhannya. Suara backgroundku udah mulai ngaji-ngaji kedengeran ya. Terus apa lagi ya? Ya kalau membanting benda dan segala macam itu ya bentuk tantrumnya anak, tapi menurut saya balik lagi sih itu cara dia ya, trik dia untuk dimintakan perhatian kita untuk dia. Jadi kalau bisa tetap diajak ngobrol, bonding, buat segala sesuatu tuh tetap bisa loh diminta gitu, tanpa harus dimarahi, tanpa harus membanting barang dan marah-marah gitu. Jadi kadang-kadang memang banyak anak yang begitu tuh kalau sama orang tua karena merasa nyaman ya, orang tuanya tuh ya dianggap mengerti lah maunya dia. Tapi mungkin kalau ke orang lain biasanya jaim gitu ya. Nah sebenarnya nanti teman-teman daycare kalau memang tahu kondisi anak ini bisa membantu juga untuk memandirikan anak ini seperti itu. Gitu Bu Yuli.
Nanti ya di sesi berikutnya mungkin bisa lebih banyak lagi yang Iya, oke, Bu Ririn, Masya Allah ya, sebenarnya masih banyak sekali yang kayak pengen ditanyain gitu, lebih detail tuh seperti apa sih tentang sensory profile yang luar biasa ya, kita kayaknya masih agak ngambang-ngambang. Insya Allah di pertemuan selanjutnya dengan adanya metode, bisa lebih memberikan kita gambaran lebih rinci gitu. Untuk ayah bunda yang sudah bertanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya. Bu Ririn, terima kasih untuk ilmunya. Oke, untuk ayah bunda dan semuanya mohon on kamera karena kita akan ada sesi foto bersama seperti biasa. Apakah semua sudah ready? Sudah siap? Oke, sudah. Oke, kita hitung 1 sampai 3 ya. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Say cheese. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk Bu Riri, terima kasih banyak untuk ilmunya, dan terima kasih untuk ayah bunda yang di bulan Ramadan ini masih menyempatkan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Semoga untuk kita menjadi lebih berkah, lebih bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf jika selama webinar ini ada kesalahan dalam bertutur kata dan masih ada yang kurang sempurna dari klien kami, yang benar datangnya dari Allah, dari Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Saya tutup dan akhiri acara kita dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa di pekan selanjutnya. Terima kasih Bu Ririn. Terima kasih Bu Ririn, Bu Yuli. Sama-sama.